Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat Selamat malam juga. malam. Iya. Oke. Silakan Bang Are sama Bang Juma dulu. Lanjut. Ya, Iya, iya. salam ketemu lagi nih, Ustadz Juma. Sehat ya? Oke, saudaraku, alhamdulillah sehat. Memang kita udah pernah dialog sebelumnya ya? Oh, Pernah ya? Ini kali kedua Bang Zuma, pertama kali di JCC dulu. Di JCC. Oh. Saya juga sih yang ngadain Bang Juma. oh iya. Oh iya. Iya. Oke. Ayo lanjut Unirima, silakan ambil alih kendali. Oke, yang mau live silakan di live-kan dulu biar saya buka. Udah, saya hitung mundur ya dari 5 ya. Silakan untuk live-kannya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun wa la karihal munafiqun wa nabiyya ba'da ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelumnya kita sapa dulu Bapak Pendeta Arelaya ya. Mohon maaf kalau saya salah sebut. Oke, salam kenal dari saya moderator antar dunia alam roh dan alam bawah sadar. Nama saya Rifa, Pak Are. Seram Oke, juga dan namanya ya. ya, salam kenal, selamat datang di Zoom kami, Zoom Muslim M3, dan semoga betah di sini, dan juga kepada abang kita, gurunda kita, Bang Zulkifli M. Abbas, yang sudah tidak asing lagi di ranah diskusi lintas agama ya, sebagai saudara yang membawa argumentasi dari pihak Muslim tentunya. Baik, malam ini luar biasa kita kembali seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bang Zulkifli M. Abbas akan mengadakan diskusi dengan Bapak Pendeta Arelaya. Oke, dimohon untuk yang tidak berbicara di mute dulu agar suaranya jernih ya, tidak terganggu ke live di YouTube teman-teman kita. Oke. Kali ini mohon maaf saya karena saya baru didaulat jadi moderator sekitar 2 menit atau 3 menit lalu, mohon maaf. Jadi saya untuk tema saya bisa diingatkan kembali mungkin pihak penyelenggara mungkin Mas Tony, apa temanya? Mas Tony, Saya jawab Uni. silakan. Jadi makanan apa yang kenapa haram? Tadi mana yang dulu? Nah, temanya kenapa babi haram di Islam sedangkan di Kristen tidak? Oke. Jadi temanya yang disepakati oleh dua narasumber kita adalah kenapa babi itu haram di dalam Islam sementara di Kristen tidak ya. Oke. Dan untuk regulasi diskusinya seperti mengalir seperti biasa atau ada tema tertentu, mungkin ada TikToknya atau bagaimana? Bang Tony, silakan dijelaskan dulu biar saya juga paham. Mungkin 5 menit aja Uni. Santai aja, nggak perlu 2 menit bertanya, 5 menit berjawab. 5 menit aja Saling bergantian. menanggapi. Ya. Nanti Oke. kalau memang dia nggak perlu untuk TikTok atau nanti partisipan ada waktu untuk bertanya, kalau memang kedua belah pihak karena juga dari pihak Kristen juga banyak yang masuk ini. Barangkali dari partisipan bisa ada waktu untuk bertanya, mungkin bisa diakomodasikan juga Uni. Oke, nanti ya sambil berjalan saja kalau begitu ya. Oke, tanpa membuang banyak waktu lagi karena hari pun semakin malam ya. Saya silakan buat Bang Zuma dengan Pak Ari untuk siapa yang lebih dahulu untuk menyampaikan opening statement-nya mungkin. Bang Zuma atau Pak Pendeta Ari? Biar tamu kita Dedek, biar saya tahu arahnya Baik. kemana gitu. Nanti kita tinggal ngikutin aja. Oh gitu ya. Oke, baiklah teman-teman yang ada di live komen di Zulkifli M. Abbas. Seperti yang saya sudah iklankan dari tadi ya, kita akan insya Allah mengadakan diskusi atau debat akbar yang dimana kita akan bertemu secara langsung ya, offline. Buat teman-teman yang ingin berkontribusi, silakan mampir ke channel aku untuk lihat ya nomor rekening yang sudah tercantum ya, ingin
mendonasikan sedikit rezekinya untuk membantu mensupport acara kita. Semoga terjadi di bulan Desember nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan untuk Pak Pendeta Arilaya, silakan menyampaikan narasinya, opening statementnya 5 menit dari sekarang. Terima kasih. Oke, baik ya. Selamat malam bagi semua pemirsa dimanapun berada, juga dari teman-teman Muslim dan juga teman-teman dari Kristiani. Jadi memang sengaja saya pilih, walaupun kita sepakati masalah judul, mengapa ada hewan tertentu yang diharamkan, ya. Bukan fokus saja kepada babi sebetulnya, tetapi ada beberapa jenis hewan yang memang Alkitab sendiri itu larang, ya. Dan kita harus memiliki sebuah keyakinan atau sebuah prinsip yang benar bahwa keimanan itu harus bisa dijelaskan secara secara logis, juga secara ilmiah. Apa yang kita pahami seperti itu. Artinya penjelasan itu harus bisa bisa ditelaah begitu ya. Jadi tidak misalnya begini, pokoknya yakini saja, tidak seperti demikian gitu ya. Jadi di dalam Alkitab, kalau secara spesifiknya itu di dalam Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 46 itu menceritakan tentang adanya hewan-hewan yang dilarang oleh Tuhan untuk dikonsumsi gitu. Ya, dilarang untuk dikonsumsi. Nah, tentu kita harus berpikir secara kritis karena kritis itu tidak salah. Mengapa? Karena Tuhan memang memberikan kepada kita akal untuk kita bisa berpikir begitu ya. Kenapa? Misalnya. Nah, kalau kita mundur begitu ya, ketika Tuhan menciptakan manusia, sebenarnya manusia itu makanan pokoknya itu bukanlah daging. Ya. Kalau kita baca Kejadian pasal 1 ya, kitab Musa atau Taurat Musa Kejadian pasal 1 ayat 29-30 bahwa manusia itu makanannya adalah buah-buahan berbiji. Dan binatang itu makanannya adalah tumbuhan hijau. Jadi pada zaman Adam sampai pada zaman Nuh, itu tidak ada manusia memakan binatang ataupun minum susu, dan tidak ada binatang memakan binatang. Konsekuensi logikanya adalah bahwa binatang memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, dan usia manusia itu sampai 900 tahun. Tetapi setelah manusia mulai memakan daging, dan hewan mulai memakan hewan, usia manusia menurun jadi 70 sekarang ya. Dan binatang tidak lagi seukuran binatang seperti zaman dahulu yang super jumbo ya. Dan perubahan itu terjadi ketika air bah melanda seluruh muka bumi, di mana Tuhan membuat sebuah ekosistem baru sehingga muncullah namanya rantai makanan. Tentu Tuhan punya tujuan supaya binatang tidak mendominasi. Ya, artinya menjaga populasi ya, supaya ada keseimbangan antara satu dan yang lain sehingga ada rantai makanan itu. Tetapi pada dasarnya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dan hewan, itu tidak mengkonsumsi daging. Ya. Manusia mulai memakan daging itu adalah setelah Nuh keluar dari Bahtera. Dan pada saat itu tidak ada satupun larangan memakan hewan tertentu. Di dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayat ketiga, Tuhan mengatakan kepada Nuh bahwa segala yang bergerak itu boleh dimakan. Jadi belum ada saat itu larangan memakan binatang tertentu. Larangan memakan binatang tertentu itu baru terjadi nanti itu sekitar 1000 tahun setelah zamannya Nuh. Tepatnya itu adalah pada zamannya Musa. Ya, pada zaman Musa lah baru keluar instruksi supaya manusia tidak mengkonsumsi binatang-binatang tertentu. Sebetulnya kalau kita bagi kelompok atau ya ada 3 kelompok sebetulnya hewan tidak boleh dimakan. Di udara ada burung-burungan, ada elang, raja wali, undan, camar, kelelawar, burung hantu, burung dendang dan lain-lain. Terus di darat ada juga yang boleh dimakan, misalnya seperti unta, pelanduk, begitu ya, kelinci, babi. Ya, ada juga biawak begitu tidak boleh dimakan, tikus, ya katak, bunglon yang tidak boleh dimakan. Dan di dalam air, kelompok yang ketiga, yaitu ikan yang tidak bersisik dan juga siput. Tidak boleh dimakan. Muncul pertanyaan kita seperti ini. Mengapa larangan memakan hewan itu baru muncul pada zamannya Musa begitu? Kenapa itu tidak muncul pada zamannya
Nuh. Pada zaman Nuh Tuhan mengatakan segala yang bergerak itu boleh dimakan. Jadi tidak ada yang dilarang kecuali memakan darah kalau pada zaman Nuh. Nah, jadi kita harus memiliki sebuah preposisi yang benar ya, atau presuposisi atau anggapan dasar yang benar, atau kita katakanlah hipotesa begitu, bahwa Tuhan tidak mungkin mengeluarkan sebuah perintah tanpa ada maksud. Ya, pasti ada maksudnya. Ya. Oke, kita harus punya hipotesa bahwa Tuhan memberikan perintah harusnya ada maksudnya. Itu ya penutup dari habisnya apa? Sejalan dengan apa yang disampaikan juga habis waktunya Pak Pendeta ya, mohon maaf 5 menit ya sudah berjalan. Oke, dan sekarang waktunya dari pihak Muslim yaitu Bang Duma. Silakan Bang Duma 5 menit dari sekarang, go. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat dimanapun berada, dan juga saudara-saudara Kristen dimanapun berada, malam ini kita membahas tentang babi ya, haramnya babi dan kemudian halalnya babi dalam Islam dan juga dalam ajaran Kristen. Al-Quran menegaskan begini, di dalam surah Ar-Ra'd ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli qaumin hadi, dan bagi tiap-tiap kaum, bagi tiap-tiap umat, ada kemudian orang yang memberi petunjuk. Jadi isyarat ini sangat jelas bahwa setiap golongan kemudian yang kepada mereka diutus nabi ataupun utusan ataupun rasul, mereka memiliki hukum syariat yang berlaku bagi kaumnya masing-masing. Nah, terkait dengan Islam, Al-Quran menggariskan dengan tegas bahwa babi itu hukumnya haram untuk dimakan. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi ketika kemudian ada perintah untuk jangan memakan babi, maka umat Islam kemudian tidak diminta untuk mempertanyakan kepada Allah apa sebabnya. Gitu. Tanyakan kepada Allah apa penyebabnya makanan ini diharamkan. Babi ini diharamkan maksudnya. Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 23, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak kemudian ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Tetapi mereka lah yang akan ditanya, yaitu makhluk. Kitalah hamba ini yang akan diuji ketaatan dan ketundukan kita kepada hukum-hukum yang ditorehkan oleh pencipta kita. Nah, di sini diterangkan bahwa Rasul Muhammad SAW mengatakan, Kulla ajidu fi ma uhiya ila muharraman ala ta'im yata'amuhu illa ayyakuna maitatan awdaman masfuha aw lahma khinzir. Nah, namun ada yang diterangkan kemudian di data ini, fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillah bih. Jadi diterangkan, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi. Alasannya karena semua itu adalah najis. Karena semua itu adalah kotor atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Namun barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak berlebihan, tidak melampaui batas, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kaidah ini mengikat umat Islam sampai kapanpun. Haramnya babi itu tidak tawar-menawar kemudian. Nah, apakah diterangkan di dalam Al-Quran apa sebabnya babi itu diharamkan? Ternyata sejauh itu
Al-Quran tidak menerangkan bahwa babi itu diharamkan alasannya karena ini, karena ini. Tapi kemudian pola kehidupan manusia inilah yang membawa kita untuk mengerti apa hikmah, apa pelajaran yang kemudian tersimpul di dalam pelarangan ini. Nah, jadi satu hal yang ingin saya katakan di akhir sesi pertama ini bahwa menurut penelitian pakar kedokteran, ya, diterangkan bahwa manusia itu dipengaruhi oleh makanan. Karakter manusia itu dipengaruhi oleh nutrisi yang masuk ke dalam dirinya. Jadi di dalam saluran cerna juga punya insting terhadap makanan dan itu mempengaruhi terhadap perilaku umat manusia. Nah, saya kira ini awal yang ingin saya urai terkait dengan pengharaman babi. Sebelum lebih lanjut kita mengkaji lebih mendetail lagi. Silakan. Oke, terima kasih. Pas sekali waktunya ya, habis 5 menit. Dan sekarang giliran dari Pak Pendeta Are untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Tapi sebelumnya, saya lihat lumayan banyak tamu-tamu yang datang. Saya rasa ini mungkin saudara atau teman-teman dari Pak Pendeta Are ya. Saya sapa dulu teman-teman non-muslim yang baru masuk. Selamat datang di Zoom kita, Zoom Muslim. Semoga nyaman ya. Dan jikalau nanti kedua narasumber sepakat untuk ada sesi partisipan bertanya, silakan untuk bertanya dengan catatan harus raise hand dulu ya, agar kita bisa sebutkan nama dan teratur. Oke, sesi selanjutnya masih saling menanggapi antara Pak Pendeta dengan Bang Zuma. Saya serahkan kepada Pak Pendeta 5 menit dari sekarang, go. Oke, baik. Jadi saya belum menanggapi dulu ya, tetapi saya masih melanjutkan penjelasan yang saya tadi tanggung ya, gantung begitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mencari sebuah kebenaran, kita perlu memakai rumusan yang baku ya, yang dipakai secara umum untuk mencari sebuah kebenaran. Contoh misalnya begini, apa sih latar belakang munculnya larangan memakan hewan itu? Apa latar belakang munculnya larangan memakan babi? Ya kan? Kenapa? Karena memang babi itu diciptakan oleh Tuhan. Babi itu diciptakan oleh Tuhan. Tetapi kenapa kemudian itu diharamkan? Sama seperti saya katakan tadi, pada awalnya, pada dasarnya manusia diciptakan bukan untuk memakan binatang. Tetapi Tuhan mengizinkan manusia memakan binatang itu setelah stok makanan yang ada di muka bumi itu habis karena air bah. Maka Tuhan mengizinkan manusia memakan binatang dan binatang mulai memakan binatang, sehingga ada yang namanya kanibal. Ya. Lalu muncul berikutnya sebuah aturan dari Tuhan itu di dalam Imamat pasal yang ke-11, yaitu pada zaman Musa, di mana mereka dilarang memakan binatang tertentu. Tadi sudah saya jelaskan itu ada ya. Di Imamat 11 itu kalau Anda membuka ada ya. Lalu kan kita bertanya begitu, kenapa pada zamannya Nuh semua boleh dimakan gitu. Lalu tiba-tiba sekitar 1000 tahun kemudian terjadi sebuah perubahan begitu. Apakah Tuhan itu tidak konsisten? Tentu kita tidak berani sampai ke sana. Karena Tuhan itu maha bijaksana, maha benar, maha suci adanya. Tentu ada alasan gitu ya. Ada alasan mengapa ia melarang. Sebenarnya dalam Alkitab itu tidak haram sebenarnya, tetapi lebih kepada unclean gitu. Artinya tidak boleh dimakan gitu. Dimakan sebenarnya tidak mengakibatkan apa-apa. Ya, sama seperti katakan tadi oleh Pak Juma tadi bahwa makanan yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi karakter kita. Sama sekali tidak ya. Makanan itu tidak mempengaruhi karakter seseorang. Yang mempengaruhi karakter seseorang itu adalah pola pikirnya. Kalau pola pikirnya benar, doktrin yang diterimanya itu benar, maka karakternya akan baik. Jadi kalau dia punya doktrin bahwa dia harus mengasihi samanya manusia seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuhnya, maka dia punya karakter yang baik. Sekalipun dia misalnya makan makanan yang katakanlah vegetarian begitu, tidak otomatis dia akan menjadi lemah lembut. Tidak juga begitu ya. Jadi faktor makanan itu tidak menjadi penentu. Begitu. Nah, saya ingin jelaskan bahwa mengapa pada zaman Musa ada larangan memakan binatang tertentu. Sebetulnya tujuan Tuhan, kalau dalam penafsiran saya, tujuan Tuhan melarang memakan binatang tertentu
itu adalah simbol sebetulnya, simbologi di mana mereka tidak boleh menikah dengan bangsa lain. Sebab Tuhan telah berjanji kepada Abraham, nenek moyang mereka, bahwasanya keturunan Abraham ini akan menjadi bangsa yang besar, dan itu terbukti. Dan dari keturunan Abraham ini nanti bangsa-bangsa di muka bumi akan diberkati, yaitu berkat rohani. Maksudnya adalah bahwa nanti juru selamat itu akan lahir dari keturunan bangsa Israel, sang juru selamat yang dijanjikan kepada Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa, maka sejak itulah sang pencipta berjanji akan mengutus juru selamat yang akan menggantikan Adam dan keturunannya dihukum di neraka. Itulah sebabnya muncul namanya penyembelihan hewan korban di atas mezbah. Ya, kalau kita misalnya membaca di dalam Taurat, di mana Habel mempersembahkan hewan korban, sementara Kain itu mempersembahkan buah-buahan yang tidak menggambarkan pengorbanan juru selamat yang akan datang. Ya, jadi kedatangan sang juru selamat itu terus itu dikawal sampai kepada bangsa Israel itu muncul. Ya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, maka mereka ditabiskan menjadi sebuah bangsa atau bangsa pilihan untuk menghadirkan juru selamat dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi untuk menjaga kemurnian keturunan dari Abraham sampai kepada kedatangan juru selamat, bangsa Israel dilarang menikah dengan bangsa lain. Tuhan tidak mau mereka itu tercemari atau terkontaminasi dengan keyakinan bangsa-bangsa sekitar mereka yang menyembah berhala, gitu ya. Nah, jadi mereka dilarang menikah begitu. Jadi binatang yang dilarang itu tadi seperti burung-burung di udara, elang, raja wali, macam-macam itu adalah simbol bahwa mereka tidak boleh menikah dengan bangsa lain sekalipun itu raja. Pangeran tidak boleh, supaya nanti iman mereka tidak terkamiri begitu. Mereka juga tidak boleh menikah dengan bangsa lain sekalipun strata sosialnya sama, gitu, selevel begitu. Tidak boleh juga. Disimbolkan itu dengan babi, unta, keledai, kelinci dan lain-lain. Dan mereka juga tidak boleh. Oke, waktu habis. Terima kasih Pak Pendeta Arya. Mungkin nanti disambung lagi ya di Boleh, pemaparan selanjutnya karena waktu sudah habis. Baik, silakan Bang Luma untuk mungkin boleh juga untuk menekankan poin yang ingin disampaikan atau menanggapi. Silakan Bang Luma dari sekarang 5 menit. Iya. Oke, baik. Jadi kalau tadi kita mendengarkan dari saudara kita mengatakan bahwa makanan itu tidak mempengaruhi karakter manusia, saya kira itu keliru ya. Karena hasil penelitian dari berbagai universitas, jangan di luar negeri, di Indonesia kita ini aja, itu memberikan kesimpulan akhir bahwa konsumsi makanan yang kita konsumsi itu memberikan sumbangsi terhadap karakter manusia. Ya. Begitu konsentrasinya ya keilmuan ini sehingga hal ini diurai berdasarkan dengan hasil penelitian mereka bahwa perubahan yang ada pada proses makanan yang dikonsumsi itu juga berdampak kepada karakter yang mengonsumsi makanan tersebut. Nah, artinya bahwa salah satu hikmah dilarangnya di dalam Al-Quran itu manusia untuk mengkonsumsi babi agar manusia itu tidak bersifat seperti babi. Nah, sementara di dalam Perjanjian Lama maupun Al-Quran, karakteristik babi ini senantiasa menjadi sorotan, di mana babi itu adalah merupakan binatang yang menjijikkan, binatang yang menajiskan. Itu banyak kita lihat di dalam Perjanjian Lama ya, tentang najisnya babi ini, karena memang babi ini memiliki karakter yang berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Makanya kita sering mendengarkan adanya pepatah yang mengatakan membabi buta. Tidak dikatakan mengayam buta atau mensapi buta atau mengkuda buta, bahkan tidak menganjing buta. Selalu dikatakan babi buta. Karena karakter orang yang senang mengkonsumsi makan babi, menurut ilmu kedokteran yang saya katakan tadi, pemahaman daripada para ilmuwan yang terkait dengan babi ini, itu mempengaruhi orang yang sering mengkonsumsinya, sehingga ya itu tadi yang saya katakan bahwa mereka dipengaruhi dengan karakter ini, sehingga tindak tanduknya kemudian ya boleh dikatakan sama ya, karena dalam kandungan babi itu memang dagingnya, lemaknya dan kandungan yang ada di dalam
tubuh babi itu mencirikan sama seperti kandungan yang ada pada diri manusia. Karena itulah salah satu hikmah yang kemudian bisa dikatakan kenapa babi itu diharamkan. Nah, lalu kemudian ketika Tuhan memberikan satu perintah kepada kami umat Islam, maka kami harus mentaati itu. Tidak berarti ketika babi diharamkan, kami mesti bertanya, apa sebabnya diharamkan babi itu? Kalau ada yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan, Tuhan kan menciptakan segala yang diciptakan itu baik. Kenapa kemudian Tuhan menciptakan babi kalau ternyata babi itu najis? Kenapa Tuhan menciptakan babi kalau ternyata babi itu haram? Nah, ini logika yang harus diluruskan, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang harus diluruskan. Layaknya ketika kita mengisi sebuah soal, guru biasanya memberikan 3 jawaban yang salah. Kemudian 1 di antara jawaban itu benar. Apakah kemudian salah ketika jawaban salah itu dikasih sebagai pilihan? Apakah itu untuk menjebak? Tidak. Tujuannya untuk menguji orang-orang mana yang kemudian bisa melihat benar, mana yang salah. Nah, inilah tujuannya haram babi itu. Babi diharamkan bukan karena semata-mata kandungannya, bukan karena semata-mata mempengaruhi karakter manusia. Tapi Tuhan ingin menguji sejauh mana hambanya mentaati perintahnya. Ketika dikatakan, jangan engkau makan babi, karena haram bagimu, jangan dimakan. Nah, perlu lagi kemudian dicari apa sebabnya babi ini diharam. Seakan-akan kita ingin melawan. Oleh karena itulah kemudian kami umat Islam ketika ada perintah untuk jangan makan babi, kami tidak perlu tawar-menawar kemudian bertanya apa sebabnya babi ini diharamkan. Cukuplah para ilmuwan, ilmu kedokteran, dan hal-hal yang terkait dengan daging babi ini yang kemudian menjelaskan kepada dunia. Ternyata Al-Quran melarang babi dimakan, ini faedahnya. Ini ternyata yang harus dihindari dari babi itu. Dan saya rasa itu bukan rahasia lagi. Ya, Kristen juga tahu kandungan di dalam babi itu seperti apa. Silakan. Oke, sudah habis waktu ya. Oh iya. Silakan ditanggapi oleh Pak Pendeta Are. Oh iya, tadi saya masih lanjut tadi tanggung gitu ya. Nah, Silakan. jadi sebetulnya larangan memakan hewan tertentu sekali lagi itu dimulai pada zamannya Musa ya. Tujuannya adalah untuk melarang mereka menikah dengan bangsa lain. Ya, sekalipun itu raja, mereka tidak boleh menikah. Ya, tujuannya adalah supaya mereka jangan sampai terkamiri, jangan sampai iman mereka terkamiri. Karena Tuhan menginginkan supaya janji kedatangan juru selamat melalui Abraham itu harus terjaga. Itulah sebabnya mereka tidak boleh menikah dengan bangsa lain. Karena dikatakan dia keturunan Daud, ya, dari Yehuda. Bahkan sampai sampai lahir dimanapun dia semua itu terdata ya, terekam di dalam Alkitab. Nah, jadi kalau misalnya tadi saya sedikit menangkap apa yang dikatakan oleh Ustaz Zuma bahwa kita tidak boleh bertanya apa yang Alkitab atau apa yang disampaikan oleh Tuhan gitu. Saya pikir itu satu hal yang agak sulit kita terima ya, karena manusia itu kan diciptakan dengan pengetahuan. Jadi kan punya punya intelektualitas begitu. Rasa penasaran yang ada, rasa ingin tahu yang ada. Bahkan ketika Adam dilarang memakan buah itu pun mereka ingin memakannya, karena rasa penasaran itu adalah hal-hal yang ada pada diri manusia, kan? Nah, sekali lagi kalau dikatakan misalnya memakan babi itu akhirnya manusia itu punya karakter seperti babi, saya tidak melihat demikian, ya. Bahwa ada begitu banyak orang mengkonsumsi babi, mereka jauh lebih sehat. Tidak juga mengatakan bahwa seolah-olah mereka yang memakan seperti sapi, kambing, lalu usia mereka lebih panjang. Tidak juga. Coba kita fair, di Tiongkok sana itu mengkonsumsi babi hampir setiap hari. Tapi usia nenek moyang mereka sampai ratusan. Sementara di Arab yang mengkonsumsi sapi misalnya begitu, usianya tidak menyamai orang-orang yang ada di Tiongkok begitu. Berarti makanan tidak. Kalau kita katakan binatang seperti babi itu najis, kotor, sapi juga kotor begitu ya. Kambing juga kotor.
Bahkan sapi itu punya penyakit yang bisa menularkan kepada manusia, disebut namanya itu zoonosis. Ya. Zoonosis itu berarti penyakit yang bisa ditularkan kepada manusia atau dari manusia kepada binatang. Contoh misalnya penyakit jembrana, terus antraks. Ada lagi itu namanya itu sapi gila, ya. Itu penyakit yang bisa ditularkan kepada manusia. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa alasan tidak boleh dikonsumsi itu karena sakit penyakit, ya semua hewan itu punya potensi demikian. Kita makan ayam pun juga kita bisa sakit begitu. Ya. Jadi kalau itu faktornya saya pikir kurang bisa kita terima secara saintis begitu ya. Jadi penelitian yang dikatakan tadi itu saya juga tidak melihat bahwa itu memiliki fakta atau akurasi yang tinggi ya, sama sekali tidak gitu. Nah, sekali lagi tadi kan kita harus mengkajinya, seperti saya katakan tadi, kita harus mengkajinya, memakai rumus ilmiah dalam menilai segala sesuatunya. Apa sih latar belakang muncul larangan itu? Kenapa larangan itu dimulai? Kapan larangan itu dimulai? Pada zaman siapa begitu? Kenapa dimulai pada zaman itu? Ya, apa maknanya? Apa kontribusinya bagi dunia sains? Apa kontribusinya bagi dunia medis? Babi itu punya kontribusi sangat besar bagi dunia medis. Anda boleh cek di mana-mana. Ya. Jadi kalau ada orang kebakaran begitu, kulit yang paling bisa menutupi kulit manusia itu adalah kulit babi. Ya, kalau Anda coba tanya, cuman kan tidak terlalu terekspos. Mengapa? Takut nanti orang nggak mau pakai itu. Begitu. Kalau ada orang kebakaran, jadi kulitnya diganti, itu dipakai kulit babi begitu. Bahkan enjing babi itu sangat berguna sekali untuk apa namanya, untuk penyakit tertentu, mengobati hal-hal tertentu begitu. Jadi tidak ada ciptaan Tuhan itu yang tidak baik. Tuhan melarang itu sebenarnya punya tujuan, ya punya tujuan yang apa namanya itu, yang simbol-simbol saja begitu. Sama seperti ini. Mengapa Tuhan itu memerintahkan Adam, Nuh, Abraham, Musa untuk menyembelih hewan korban, yaitu domba di atas mezbah? Kenapa harus di atas mezbah? Itu kan harus kita pertanyakan. Lalu kita cari begitu. Itulah sebabnya sebuah kitab yang berasal dari Tuhan itu bisa menjelaskan segala sesuatunya dengan baik begitu, tanpa harus ada pertentangan satu dengan yang lain. Ya, jadi kebenaran itu berkesinambungan dari Adam, Nuh, Abraham, Musa, Daud sampai kepada Yesus Kristus itu berkesinambungan begitu. Jadi saling menjelaskan satu dan yang lain, tidak ada yang putus begitu. Ya, tidak ada yang putus begitu. Sama seperti yang pernah saya sampaikan dulu, kita pernah diskusi, saya masih ingat begitu ya, bahwa Sang Pencipta itu memperkenalkan diri dengan nama Yehova kepada Adam, Nuh, Abraham, Musa, dan pada rasul-rasul Kristus. Lalu tiba-tiba pada abad yang ke-7 atau abad ke-6, dia mengganti nama menjadi Allah begitu. Pertanyaannya, kenapa ya ganti nama? Apa latar belakang dia mengganti nama seperti itu? Memang ini di luar konteks, itu hanya sebagai contoh lah saya katakan ya. Nah, jadi ini menurut saya sangat penting. Gitu. Apa latar belakang munculnya larangan memakan hewan tertentu? Kan harus ada penjelasan ilmiahnya begitu. Ya, kapan itu dimulai? Kenapa dimulai pada saat itu? Apa makna teologisnya? Kan harus ada makna teologisnya, karena itu berasal dari Tuhan. Kalau makna teologis daripada larangan itu adalah untuk menjaga kemurnian keturunan dari Abraham sampai kepada kedatangan juru selamat. Begitu juru selamat datang, maka larangan makan babi ini berhenti. Semua orang boleh makan apa saja, yang penting itu berguna. Kira-kira begitu. Ya, masih ada waktu untuk saya? Habis Timer, kayaknya. mana timer? Halo? Oke, waktu habis. Sorry, saya lupa. Habis. Iya, oke. Silakan Bang Luma. Iya. Jadi dengan berjalannya waktu, ketika babi itu diharamkan, maka setiap perintah yang diwahyukan oleh Allah pasti ada hikmah di balik itu semua. Yang saya maksud adalah bertanya, kenapa babi itu diharamkan? Bertanya kepada yang memberikan hukum-hukum itu sehingga melahirkan sebuah sikap nanti akan membatalkan ketika alasan dari pengharaman itu tidak masuk ke dalam logika manusia. Sehingga yang tadinya haram menjadi halal. Dikarenakan ada unsur yang dikatakan, wah ini nggak cocok ini. Babi itu nikmat, kok dilarang?
maka muncul konspirasi untuk menghalalkan kemudian. Nah, kalau dikatakan bahwa kenapa tadi namanya YHWH kok berubah menjadi Allah? Ya sama, tadi babi kenapa menjadi babi hutan, kemudian yang tadinya haram kok bisa menjadi halal? Ya. Nah, kalau kita melihat dengan berjalannya waktu, umat Islam itu memahami bahwa pengharaman babi ini itu bukan karena tanpa alasan. Yang tadi karena ujian. Kenapa manusia diuji? Kenapa umat Islam itu diuji untuk tidak makan babi? Karena babi itu makanan yang enak menurut hasil penelitian ilmuwan bahwa dagingnya, lemaknya, semuanya itu adalah kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Tapi ada negatifnya gitu. Nah, kalau kita melihat bahwa karakter yang dititipkan pada diri babi ini, dia ini adalah salah satu binatang yang kita katakan binatang yang paling bodoh, aku bilang. Ya. Sehingga manusia, khususnya Islam, itu harus memberikan diri mereka untuk kemudian tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh sifat babi ini. Jorok, kemudian malas, ya. Lalu apalagi masa bodoh, terlalu percaya diri, rakus. Ini sifat-sifat yang ada pada babi ini. Sehingga karakter babi ini ketika disifati oleh manusia, ya ini yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adanya orang yang tamak, adanya orang yang serakah, adanya orang yang malas, ada orang yang corok dan seterusnya. Itu pengaruh daripada makanan yang dikonsumsi. Nah, kalau saudara bertanya di Jepang sana dan seterusnya, nggak usah terlalu jauh. Kita lihat aja di daerah barat, mereka yang secara turun-temurun mengkonsumsi daging babi itu seperti apa karakter mereka. Nah, contoh misalnya, ketika kita melihat adanya pada diri babi itu sifat angkuh, ya, kasar, ya. Lalu kemudian babi juga itu sering kita lihat jadi musuh di mana-mana, ya kan? Tidak ada yang kemudian binatang yang bisa akrab dengan babi ini. Secara umum ya, ini mencerminkan bahwa ketika Al-Quran datang mengharamkan babi, ini yang dikatakan oleh ilmuwan bahwa makanan itu mempengaruhi sifat karakter manusia. Nah, kalau kita melihat secara garis besar, misalnya kita melihat bagaimana negara-negara yang secara halal, ya secara umum menghalalkan makanan seperti ini. Bagaimana hubungan mereka dalam rumah tangga mereka? Seperti layaknya kemudian, mohon maaf, saya katakan kalau kita mengambil babi ya, jantan 2, betina kemudian 1, itu lebih terhormat ayamnya kalau 2 jantan 1 betina. Untuk mendapatkan betinanya, jantan ini berkelahi dulu. Tapi kalau babi, itu tidak disipati. Mereka ganti-gantian dan seterusnya. Bahkan terkadang ya, jantan dengan jantan juga baku sikat. Dan mereka binatang ini, babi ini, itu cenderung makan kotorannya sendiri. Ketika dia muntahnya lagi yang dimakan. Mereka rakus, tamak mereka itu. Babi-babi ini maksudnya. Oleh karena itulah mungkin kenapa satu-satunya binatang yang kemudian diminta oleh setan, dan Yesus mengabulkan permohonannya, masukkanlah kami ke dalam babi itu, dan Yesus pun memasukkan roh jahat ini ke dalam babi tanpa memperhitungkan kerugian para gembala-gembala babi. Mungkin itu hikmahnya. Kenapa kemudian Yesus itu membuat setan-setan ini masuk ke dalam daging babi, ke dalam babi, dan babi itu bermatian pada masa itu. Saya kira begitu sementara. Oke, waktu habis. Terima kasih buat pihak Muslim. Ini sudah sesi yang ketiga kalau saya tidak salah ya. Sorry. Koreksi saya kalau saya ini salah. Ada yang mau minta masuk itu pada masuk ya? Ya, kalau ini langsung di-admin sama co-host biasanya, Pak Oke, Pendeta. ya. Oke, baik. Ya. Ini sudah 3 sesi ya. Ingatkan Ya. saya kalau saya salah, biar tidak ini ya, 3 sesi, 3 kali ya, 3 kali menanggapi. Oke, masih dalam sesi menanggapi mungkin sekitar kalau bisa 3 kali lagi nanti ada sesi partisipan bertanya ya, Pak Pendeta dan Bang Zuma, bagaimana?
Boleh saja. Baik Jangan juga 3 kali deh, kebanyakan kalau kayaknya. 2 kali lagi. Iya. Oke, 2 kali sesi saling menanggapi lagi. Tadi diawali sama Pak Pendeta Arya. Silakan untuk Pak Pendeta kembali menanggapi atau menekankan poin yang ingin Oh iya. disampaikan kepada Bang Juma. 5 Baik, menit dari sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih ya untuk ininya. Ya, sekali lagi saya di pihak yang tidak setuju bahwa makanan itu sebentar ini saya coba ini dulu. Ini kenapa jadi begini? Oh ya, sudah. Iya, jadi saya termasuk orang yang tidak setuju bahwa karakter seseorang itu dipengaruhi oleh makanan yang dia konsumsi. Ya, sama seperti ayam juga makan kotorannya begitu ya. Sapi juga demikian, kelinci juga demikian gitu ya. Ya, hampir semua binatang itu memakan kotorannya, tidak hanya babi saja begitu ya. Dan kita lihat negara Eropa, mereka mengkonsumsi babi begitu ya, tapi mereka menjadi penentu modernisasi daripada zaman sekarang ini. Artinya itu tidak mempengaruhi intelektualitas mereka gitu ya. Nah, yang saya mau tekankan itu sebetulnya dalam diskusi kita ini adalah apa sih latar belakang sehingga muncul larangan itu. Ya, maka tadi saya jelaskan muncul larangan itu adalah Tuhan telah berjanji kepada Adam, Nuh, Abraham bahwa nanti juru selamat akan datang. Secara khusus kepada yang namanya Abraham bahwa nanti juru selamat akan lahir dari keturunannya, yaitu dari bangsa Israel. Maka dilarang mereka untuk menikah dengan bangsa lain. Sebagai simbol larangan itu, maka adalah binatang-binatang yang tidak boleh dikonsumsi. Dan Alkitab menjelaskan ini dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat 35, di mana Petrus yang adalah orang Israel asli yang sekian tahun, ya sudah ribuan tahun mereka tidak mengkonsumsi binatang-binatang tersebut, baru mengerti, baru memahami kenapa Tuhan melarang. Oh, ternyata tujuannya adalah supaya mereka tidak menikah dengan bangsa lain, supaya iman mereka itu tidak sampai terkamiri menjadi penyembah berhala. Itulah sebabnya setelah juru selamat datang menggenapi semua ibadah simbolik dalam perjanjian lama, maka larangan itu otomatis berhenti. Sama seperti domba korban. Domba korban itu adalah gambaran pengorbanan sang juru selamat yang akan datang. Darah yang dilarang dimakan itu adalah simbol darah juru selamat yang akan tercurah untuk pengampunan dosa manusia. Ya, sunat bahwa juru selamat itu akan lahir dari keturunan Abraham, makanya muncul sunat. Ya, dan makanan haram dan seterusnya. Ini adalah ibadah simbolik yang menuntun manusia sampai kepada kedatangan juru selamat. Begitu juru selamat datang, maka semua aturan ini berhenti. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus berkata, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi datang untuk menggenapi. Menggenapi yang mana? Potong domba, darah yang tercurah, sunat, sabat, dan larangan memakan binatang tertentu. Itu semua digenapi. Paskah itu sudah digenapi oleh sang juru selamat. Karena itu sudah digenapi, maka tidak boleh lagi dilakukan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara masalah daging, ya ada yang negatif, ada yang positif, ya semua begitu, ya tidak hanya babi saja begitu ya. Kita kebanyakan makan daging ayam, kalau di kampung kami sini itu namanya daging ayam sioto. Kenapa dibilang ayam sioto? Dia karena ayam ini dianggap ayam bodoh begitu. Apakah gara-gara makan sioto lalu kita menjadi otot atau jadi bodoh? Kan tidak sama sekali. Ya, makanan itu tidak mempengaruhi kecerdasan seseorang. Tapi kalau itu mendatangkan penyakit, iya semua jenis makanan mendatangkan penyakit kalau itu berlebihan. Ya. Nah, jadi kalau diskusi kita misalnya seperti ini, memakai rumusan yang sama misalnya gitu, apa sih kontribusinya begitu ya? Sementara kan kita tahu bahwa babi itu Tuhan ciptakan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bahwa di dalam Alkitab kami, yaitu Taurat Musa, di mana Tuhan melarang bangsa Israel memakan onta. Tetapi mengapa di Islam itu malah justru dihalalkan seperti itu, dibolehkan begitu ya. Nah, itu mungkin nanti jadi pertanyaan lah. Tetapi sekali lagi bahwasanya larangan memakan binatang itu hanya simbologi saja. Simbol larangan untuk menikah dengan bangsa lain. Larangan terhadap bangsa Israel untuk menikah dengan bangsa lain. Sampai juru selamat datang. Begitu juru selamat datang, maka larangan ini dicabut, tidak lagi diberlakukan. Maksud saya adalah,
harus ada penjelasan yang logis, yang kronologis begitu, ya. Dan apa namanya itu? Dia berkesinambungan gitu. Dari Adam, Nuh, Abraham terus berlanjut sampai semuanya ada penjelasan seperti itu. Kenapa? Untuk apa? Apa maknanya? Gitu, ya. Kira-kira seperti itu. Oke, 7 detik, 6 detik, 5 detik. Oke. Waktu habis. Baik. Pak Pendeta, terima kasih. Ini mungkin setelah ini satu kali menanggapi lagi Pak Pendeta, baru closing statement. Bang Luma berarti 2 kali lagi. Saya lemparkan ke Bang Luma lagi. Silakan Bang Luma menanggapi. Baik. Jadi di Islam ketika datang perintah untuk jangan makan babi, maka kami umat Islam kemudian mentaati itu. Jangan makan babi, ya tidak makan babi kita. Rasul Muhammad SAW melalui pewahyuan Al-Quran diterangkan bahwa katakanlah wahai Muhammad, Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama. Jadi tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya. Jadi di Islam itu begitu. Tidak ada kemudian perintah Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengharamkan ontah. Tidak ada. Makanya dikatakan tidak ada kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepada aku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya. Tidak ada perintah itu. Tidak ada larangan itu. Kecuali kata Rasulullah, ayyakuna maitatan audaman masfuha. Kecuali daging hewan yang mati, ya bangkai maksudnya, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu najis. Yang disebutkan ini najis di dalam syariat yang diterima oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau Taurat mengharamkan onta, itu syariat untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia. Itu syariat untuk Bani Israel. Nah, kemudian ketika berjalannya waktu, pengharaman babi ini diungkap kemudian para penemu, para ilmuwan, kedokteran menemukan bagaimana kandungan-kandungan yang ada di dalam babi ini. Yang menemukan bukan umat Islam, yang menemukan ilmuwan yang beragama Kristen itu sendiri. Bahwa di dalam diri babi, itu terdapat tempat penampungan penyakit, di mana di dalamnya hampir semua jenis cacing itu ada di dalam. Meski dia dimasak dalam panas yang sekian derajat, tetap aja cacing itu tetap hidup. Ini ditemukan oleh pakar ilmuwan terkait dengan kandungan yang ada di dalam daging babi itu sendiri. Nah, inilah salah satu hikmah kenapa kemudian babi diharamkan. Nah, kemudian yang jadi permasalahan adalah ketika umat Islam didatangkan perintah kepada mereka untuk mengharamkan babi, umat Islam itu taat, kemudian tidak makan babi. Nah, yang jadi masalah di sini adalah teman-teman Kristen yang mengaku mengikuti Yesus, yang mengaku taat kepada Yesus, yang mengaku mereka adalah pelanjut tongkat estafet ajaran Yesus. Tapi faktanya kemudian menjajakan Yesus sebagai juru selamat demi untuk menghalalkan babi ini. Di mana babi ini justru adalah makanan yang diharamkan bagi Yesus dan orang-orang Israel. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitabnya Bani Israel itu sangat jelas, ya, berlaku setialah terhadap perintah, ketetapan dan hukum-hukumku. Bahkan Yesus mengatakan kalau kau ingin memperoleh hidup, maka turuti segala perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan imamat 11 tadi, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Kalau mau hidup, taati itu. Itu yang harus ditaati. Tapi permasalahan yang kita lihat di lapangan sekarang adalah pembenaran terhadap daging babi dimakan ini. Nah, saya melihat dari pola pengabaran Paulus terhadap orang-orang non-Yahudi,
Paulus melihat bahwa orang Roma, orang Yunani adalah orang yang gemar makan babi. Sehingga dia pun menghalalkan itu. Karena kalau haram babi tetap dilanjutkan untuk diajarkan kepada Romawi dan Yunani, mustahil mereka mau menerima ajaran Paulus, mustahil. Sudah tahu bahwa kaum Romawi Yunani penggemar makan babi, nggak mungkin kemudian diharamkan. Kalau diharamkan, maka Romawi sudah pasti tidak menjadi Kristen. Justru karena dihalalkannya babi dan dibolehkannya kemudian mereka tidak bersunat, agama Paulus, ajaran Paulus itu diterima di Antioquia. Andai saja dia tetap mengharamkan babi, saya yakin dan percaya Romawi dan juga Yunani kala itu tidak akan semudah saat ini menerima Kristen. Demikian. Oke, waktu habis. Baik, berarti ini sesi terakhir ya, closing statement. Tapi sebelumnya kita adakan partisipan bertanya, narasumber menjawab. Mungkin Bang Zuma dan Pak Pendeta kira-kira berapa pertanyaan yang bisa ditampung, 3 atau 2 mungkin? Dari pemirsa ya? Partisipan Muslim dan Oh, iya. partisipan Boleh, Kristen boleh. yang ada di Zoom kita. Bang Zuma bagaimana? Boleh Setuju? 3 boleh. Oke, 2 atau 3? Berapa maksimal? 1 atau 2 pertanyaan. Oke. Baik, yang ingin bertanya silahkan untuk raise hand dan saya akan panggilkan namanya berdasarkan ini ya, urutannya. Nah, silakan buat teman-teman yang ada di Zoom yang ingin bertanya baik dari pihak Kristen ataupun pihak Muslim ya, bertanya silang ya. Pihak Kristen bertanya kepada Bang Zuma, pihak Muslim bertanya kepada Pak Pendeta Ray. Sorry kalau saya salah sebut ya. Ya. Silakan untuk raise hand. Saya belum melihat ada yang raise hand ya, belum satu pun kecuali MDM ya, dari pihak Muslim. Mungkin sambil menunggu yang lain teman-teman Kristen ataupun Muslim bertanya, saya sapa dulu, sudah ada 2 yang raise hand. Baik, saya sapa dulu Bang dari pihak Muslim ini MDM. Silakan MDM untuk bertanya kepada Pendeta Aris 1 pertanyaan. MDM timer Uni. Oh, MDM Nanti timer. kalau dari pihak ini dari pihak teman Kristen agak kurang, Ya. biar 1 pertanyaan aja, biar kami Oke, TikTok. boleh. Gitu. Boleh. Oke, baik. Iya. Bagus. Karena tugas untuk menyampaikan edukasi itu saya dengan saudara Siap. kita dari Kristen. Oke, siap. Oke, yang saya sudah lihat di sini ada Budiman Susanto. Silakan buka mic-nya. Silakan di Muslim apa Kristen ini? Mohon maaf. Pak Budiman Susanto. Selamat Pak malam. Budiman Susanto. Selamat malam. Silakan dari pihak Muslim atau pihak Kristen ya? Pihak Kristen, Kak Rifa. Oke, Pak Budiman silakan bertanya kepada Bang Zuma, sekali pertanyaan tanpa boleh menyanggah ya. Sekali pertanyaan saja karena nanti akan ada sesi TikTok antara Pak Pendeta Are dengan Bang Zuma. Monggo. Ya, selamat malam Bang Juma. Malam Bang. Silakan. Nah, saya mau bertanya tentang makanan khususnya binatang haram, terutama babi ya. Ya. Itu sampai kapan diharamkan oleh Allah? Nah, demikian pertanyaan saya. Terima kasih Bang Juma. Ya, baik. Jadi syariat Islam itu berlaku sampai selama-lamanya. Sampai kiamat ini datang, syariat Islam itu kudu wajib ya dilaksanakan oleh pemeluknya. Jadi tidak ada pembatasan kemudian bahwa nanti setelahnya babi itu menjadi halal gitu. Namun ketika saudara bertanya yang dimaksud pengharaman babi ini adalah ada kondisi di mana babi itu halal, itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Diterangkan pamanit turrah gaira bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Tetapi apabila terpaksa, bukan karena menginginkan, bukan karena memang sengaja, maka Tuhan mengampuni. Orang bisa melakukan, orang bisa kemudian makan babi secukupnya.
Nah, di dalam ayat ini di Al-Qur'an Al-An'am ayat 145 ya. Di situ ada kata utur, utur artinya kata ini berasal dari kata darar yang artinya bahaya atau kerugian atau musibah atau mudarat, atau kata adarrah yadurru membahayakan, mendatangkan mudarat dan seterusnya, atau kata darrah dari kata yang diambil dari ayat yang tadi ya, pamanit turra ghairah, maka Allah mengizinkan karena posisi atau kondisi manusia pada saat itu lagi dalam keadaan bahaya, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan kesulitan, kemalangan, ya, dalam keadaan yang benar-benar merugi. Tidak ada sedikit pun makanan, dan kalau dia tidak memakannya, maka jelas orang ini meninggal. Dan yang ada hanya daging babi pada masa itu, maka boleh mengkonsumsi, tetapi secukupnya. Bukan untuk kemudian berleha-leha sampai kenyang dan seterusnya. Karena di situ diterangkan, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Diharamkan bagimu, tetapi barang siapa terpaksa dalam keadaan terdesak, dalam keadaan bahaya, kalau tidak ada kesempatan, kalau mereka tidak mengkonsumsinya, maka dia berada pada posisi sangat mengkhawatirkan, mungkin kalau bahasa kita itu koma atau meninggal, maka boleh dia mengkonsumsi daging tersebut. Itu pengecualian. Tapi statusnya, kalau Anda bertanya sampai kapan haram, tetap haram. Cuman dosanya diampuni. Makanya Allah mengatakan, wala adi fa innallaha rabbaka ghafurur rahim. Berarti tetap dosa, namun Allah mengampuni, karena itu pengecualian. Demikian. Oke, itu tadi ya, dari pihak Muslim saya sudah lihat sepertinya ada yang raise hand. Pak Ersajo, silakan bertanya. Ini pihak Muslim ya, sepertinya ya. Silakan untuk bertanya kepada pihak Kristen. Silakan Pak Ersa. Dibuka mic-nya, teman-teman mungkin yang co-host membantu untuk membuka mic-nya. Oke, terima kasih. Gini, tadi itu saya tergelitik gini, kan semua jawabannya kan kelihatannya dirasionalkan ya sama pendeta itu. Nah, sebenarnya arah perintah larangan itu kalau di Bang Zuma, di Muslim ya, itu sebatas kita ini patuh apa tidak. Ada hal yang menggelitik, kalau semua dirasionalkan, Nabi Ibrahim pun ada perintah mengorbankan anak. Sejauh mana dirasionalkan? Jadi jawaban yang pendeta tadi, kesan saya itu semuanya bukan kitabiah, tapi mencoba Langsung menarik. Pertanyaan, Pak Ersa. Nah, gimana menyikapi sesuatu yang tidak rasional, terus ditarik ke rasional, ini kitabiah apa tidak? Itu aja. Jadi jawaban tadi kesan saya tidak kitabiah. Oke, mungkin gitu aja. Gimana menyikapi itu? Oke, mungkin saya pertegas pertanyaannya. Bagaimana cara menyikapi apa-apa yang ada di dalam kitab suci yang sebenarnya tidak bisa dirasionalkan, gitu kurang lebih ya? Atau mungkin disampaikan lagi biar, atau Bapak Pendeta paham dengan apa pertanyaan dari saudara kita? Ya, saya bisa paham ya. Oke, silakan untuk dijawab. 5 menit dari sekarang. Oke, jadi saya mau tanggapi sedikit sekali lagi menjelaskan bahwa Roma menerima kekristenan itu menjadi agama resmi itu pada tahun 313 ya. 313 Roma itu baru menerima kekristenan. Sebelum itu di bawah itu Kristen itu dianiaya luar biasa oleh Roma. Jadi Paulus pada zaman Paulus itu tidak pernah menjadikan makan babi itu sebagai sarana untuk penginjilan, sama sekali tidak. Ya, itu informasi yang keliru. Ya. Jadi pemberitaan Injil itu tidak pernah ada kompromi. Ya, benar bila benar, salah bila salah. Yang kedua tadi masalah pertanyaan, masalah logika, rasional. Tuhan memberikan kepada kita akal sehat, akal budi itu untuk kita gunakan supaya kita bisa menganalisa segala sesuatunya. Apa yang kita lihat, kita rasakan itu kita kaji sedemikian rupa. Ya. Jadi mempertanyakan apa yang Tuhan perbuat itu bukanlah sesuatu hal yang bermasalah begitu ya.
sama seperti tadi masalah mengenai Abraham persembahkan anaknya. Jadi ketika Tuhan meminta itu, apa tujuannya? Maka kita kan bertanya, apa tujuan Tuhan rupanya? Tuhan ingin memberikan pembelajaran kepada Abraham, juga kepada manusia yang akan membaca kisah itu. Ya, bagaimana perasaan seorang Abraham ketika ia mempersembahkan anaknya? Rela enggak itu? Mampukah dia memberikan yang terbaik dalam hidup itu Tuhan? Ternyata dia mampu, dia berani begitu. Kenapa dia berani? Karena dia sangat percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang sangat percaya kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia rela mempersembahkan bukan hanya dirinya, tetapi apa yang terbaik yang dia miliki. Yang terbaik dimiliki oleh Abraham itu adalah anaknya. Sangat rasional. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi Tuhan, sangat mengenal Tuhan. Karena dia tahu bahwa anak yang dia dapat dari masa tuanya itu adalah anak yang diberikan oleh Tuhan. Maka segala sesuatu harus dikembalikan kepada Tuhan. Sehingga kemudian Tuhan mengatakan, Abraham jangan potong, jangan sembelih anak itu. Aku tahu sekarang kau betul-betul setia kepadaku. Itu adalah ujian imannya. Tuhan memang tidak bermaksud untuk memotong anaknya, tapi untuk menguji. Ya, kalau itu pertanyaannya. Jadi kebenaran itu harus bisa diterima oleh akal budi kita, akal sehat kita. Kalau tidak bisa diterima akal sehat kita, itu bukan kebenaran begitu ya. Sama seperti tadi misalnya, yang kalau babi diharamkan sampai kapanpun, tapi dalam kondisi tertentu boleh. Yang ada lagi makanan boleh makan babi. Itu berarti itu bukan kebenaran begitu ya. Bukan kebenaran yang bersifat adekuat begitu. Ya, itu hanyalah jadi kebenaran itu hanya sifatnya itu kondisional. Kalau ada makanan yang lain maka ya biasa-biasa saja, nggak usah dimakan gitu. Tapi ketika tidak lagi makanan ya boleh begitu. Ya itu bukan sebuah kebenaran namanya. Ya, itu kondisional begitu. Kebenaran itu mau apapun ceritanya nggak boleh dimakan. Mau mati sekalipun nggak boleh. Begitu. Itu kalau ada kebenaran gitu ya. Jadi logikanya adalah bahwa kalau Tuhan memberikan perintah itu pasti ada sebab musabab, ada tujuan. Ya, kalau saya katakan tadi ada latar belakang yang jelas begitu. Ya, baru ada makna teologi di balik larangan itu atau perintah tersebut. Jadi kalau tidak pakai logika, wah ini bahaya begitu. Ya, itu tidak tidak bertentangan dengan iman kita. Ya, karena iman itu, komposisi iman itu ada 3. Adanya pengenalan atau pengertian, adanya perasaan, dan ada kehendak. Ketiga-tiganya ini harus bekerja sama untuk menghasilkan sebuah iman yang benar. Jadi kalau orang itu mengimani sesuatu yang dia tidak mengerti, itu namanya iman membabi buta. Ya, jadi kita mengimani sesuatu itu harus kita mengerti dengan baik. Kenapa, bagaimana, apa, siapa, seperti apa. Jadi kita dalam membaca yang dikatakan sebagai firman Tuhan kan harus kita gaji benar. Ya, jadi kalau kitab itu tidak menyajikan jawabannya, maka kita khawatir itu kita bukan datang dari Tuhan. Berarti kitab itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai kitab yang dilambangkan oleh si pemilik alam semesta ini, si pemilik kebenaran. Maka kita harus menyadari bahwa ada pihak lain, yaitu iblis yang memang juga bisa mengintervensi supaya manusia tersesat. Itulah sebabnya Tuhan berikan kepada kita akal, supaya kita bisa mengkajinya, mengujinya. Benar nggak ini kira-kira begitu? Logis nggak gitu? Ya, mungkinkah Tuhan mengatakan tidak boleh, tapi kalau kepepet boleh gitu. Itu kan kompromi namanya. Kebenaran itu nggak boleh kompromi. Kebenaran. Iya kalau iya, tidak kalau tidak. Gitu. Itu ya, itu kalau kebenaran dari Tuhan, ya tidak ada kompromi ya begitu. Kalau memang nggak boleh, ya nggak waktu boleh. habis. Terima kasih buat Pak Pendeta Ari ya. Poin yang saya tangkap tadi Pak Pendeta Ari mengatakan bahwa kebenaran itu tidak boleh kompromi. Mungkin bisa jadi nanti ditanggapi oleh Bang Zuma ataupun Bang Zuma ingin menanggapi argumentasi lain ya. Oke, masih ini terakhir ya. Sebelum kita masuk ke ranah closing statement, ini adalah sesi yang sangat menarik untuk disimak, yaitu sesi TikTok ya antara Bang Zuma dengan Pak Pendeta Ari. Tetapi saya mohon maaf masih belum fasih dengan sistem TikTok ini. Apakah Nggak apa-apa. waktunya langsung berjalan begitu saja atau bagaimana? Penyelenggara silakan dijelaskan dulu agar saya tidak salah dalam mengambil langkah untuk mempersilakan kedua narasumber untuk TikTok. Silakan. Pihak dari M3. Oke, Uni. Berjalan aja mungkin 30 menit atau 40 menit. Oke, 30 menit ya.
Oke, Ya, Bang 10 menit. Juma dan saya hanya Pendeta punya waktu bagaimana? 30 menit lagi ya. Oke, kalau begitu 30 menit 30 saja. menit ini Ya, ya. kita gunakan berarti 5 menit closing statement nanti berarti. Berarti 20 menit bisanya itu Bang Yan. Karena 5 menit nanti untuk closing statement dan 20 menit dipakai untuk TikTok. Gimana Bang Luma dengan Pak Pendeta Ari? Iya, Oke. Siapkan waktu 20 menit. Ini time buat TikTok. Siapa yang mau maju berargumentasi silahkan. Saya berlepas diri ya. Saya tidak akan ikut campur dalam ranah TikTok ini sebagai moderator. Tetapi kecuali ada sesuatu yang memang harus saya ikut campur. Ya Pak Pendeta? Mungkin begini ya, saya boleh kasih masukan. Mungkin masih ada partisan kita yang mau bertanya. Supaya mereka juga tidak merasa dirugikan nonton, tapi mereka ada pertanyaan tapi kita tidak tersalurkan. Yang saya lihat di sini, saya tadi sudah tawarkan kepada partisipan jika bertanya silakan raise hand. Saya belum melihat satupun raise hand, makanya saya akhiri partisipan bertanya. Iya. Dan Oke, saya juga memahami kondisi dari para narasumber yang time ya, waktu juga. Maka tadi karena Pak Pendeta sudah bilang hanya punya waktu 30 menit dan 5 menit atau 10 menit untuk closing statement untuk kedua narasumber, maka 20 menit tersisa untuk sesi TikTok ya. Dimana saya katakan sekali lagi saya tidak ikut campur dalam ranah ini dan saya rasa kita sudah cukup dewasa dan ketika memang sewaktu-waktu harus dibutuhkan saya turun, maka saya akan turun tangan untuk melerai jikalau ya saya harapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak kondusif. Baik, kepada Bang Zuma dan Pak Pendeta Aris, silahkan 20 menit dipakai waktunya untuk sesi TikTok dari sekarang. ya, baik. Saya sikapi yang terakhir, pernyataan terakhir bahwasanya ketika diharamkan kemudian menjadi halal pada kesempatan tertentu, maka itu bukan firman Tuhan menurut Pak Pendeta. Ini sangat menarik, Pak. Ketika kemudian hukum Taurat itu dinyatakan di dalam kitabnya Bani Israel, Ulangan, Yehezkiel, ya, dan beberapa kitab yang mereka katakan sebagai kitab Nabi, bahwa hukum Tuhan itu kekal adanya. Lalu kenapa kemudian di dalam agama Anda bukan hanya kondisional, tapi semuanya dihapuskan? Efesus 2 nomor 15, yang tadinya terkutuk orang yang tidak melaksanakan dengan perbuatan tentang babi ini, kemudian berubah menjadi halal di agama Anda. Tolong tunjukkan kepada saya dalil apa yang Anda gunakan untuk menghalalkan babi di dalam perjanjian baru. Silakan. Nah, jadi siapa yang memberikan undang-undang, aturan, maka dia yang berhak untuk merevisinya. Itu logikanya di situ. Kalau Tuhan yang memberikan aturan, maka Tuhan yang boleh mengubah aturan itu. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, dalam perspektif kami Alkitab ini, ya perjanjian lama, perjanjian baru adalah satu paket. Itu sama-sama diilhami. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia yang memberikan larangan untuk tidak boleh memakan itu, tapi dia sendiri yang akan mencabutnya. Kalau kita baca di dalam Markus pasal yang ke-7, ya saya bacakan kepada kita semua, Markus pasal yang ke-7 ayat 18 hingga yang seterusnya dikatakan begini, maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jambat. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam terusnya. Pak Pendeta, mohon maaf yang saya minta pernyataan Yesus menghalalkan babi gitu Pak. Karena di dalam kitab Mazmur 119 nomor 21, engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Perintah-perintahmu yang dimaksud di sini adalah perintah daripada Hasem. Di mana ketika Yesus itu datang Pak, sebagai manusia, dia tunduk kepada aturan mainnya Tuhan. Nah sekarang ketika dia mengatakan hidup itu adalah engkau taat kepada segala perintah Tuhan, lantas kemudian Anda menggunakan kitab Markus di mana Yesus sendiri tidak pernah bertemu dengan Markus yang menceritakan kemudian kepada Anda tentang penghalalan babi. Muatan ini coba Anda lihat perikopnya bercerita tentang apa? Pengharaman babi atau karena murid-murid Yesus makan tanpa cuci tangan? Itu Pak, maka saya minta kepada Bapak tunjukkan mana dalil yang Anda gunakan sebagai alasan bahwa Anda tidak merubah firman Tuhan yang ada dalam kitab Torah. Silakan. Ya, bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ini, di dalam pasal yang ke-10, ya, itu dalam ilham Tuhan kepada
Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-13 sampai 15, ya, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram, yang tidak tahir. Ya, kedengaran seterusnya, apa-apa saja, semua yang di dalam perjanjian lama itu ditampakkan. Kau makan, ya, tidak ada lagi ini. Sama seperti yang saya katakan tadi, kenapa? Apa latar belakang munculnya larangan ini? Itu berkorelasi dengan pernyataan Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 10, juga di dalam Markus pasal yang ke-7 tadi. Ya, berkorelasi. Jadi dalam kajian ilmiah itu, dalam kajian keyakinan kita itu, kita harus memakai rumus seperti demikian supaya kita bisa menemukan kebenaran. Apa latar belakang muncul larangan itu? Kapan itu dimulai? Ya kan? Kenapa dimulai pada zaman itu? Apa maknanya? Apa kontribusinya? Itu semua harus bisa terjawab dengan baik supaya kita bisa mendapatkan sebuah jawaban yang benar dan yang bisa diterima oleh akal gitu. Iya, Ya. baik, makasih. Yang Anda suguhkan kemudian ini adalah cerita kisah para rasul apostolos yang Anda imani. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, ini suara siapa? Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh ilah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah sekarang, mana dinyatakan ilah, Tuhan mana yang mengatakan bahwa babi itu halal? Kan seharusnya kan di situ sudah jelas begitu, tidak pernah. Kan kalau kita baca ya, ayat Musa ini, ia merasa lapar gitu ya, dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diikuti kuasa ilahi. Tanpa olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentukan lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang ditunjukkan. Ini cerita siapa ini Pak? Mohon maaf Pak Pendeta. Ini yang Ini Bapak ilham. baca ini. Ilham dari mana? Dari Tuhan lah. Dari mana Anda tahu bahwa ini ilham dari Tuhan? Ini semua Alkitab dari kecil sampai wahid itu ilham Tuhan. Iya, yang saya tanya kepada Bapak, dari mana Bapak tahu bahwa ini ilham dari Tuhan? Sementara di dalam kitabnya Bani Israel, Pak, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lalu kemudian dikatakan Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan dan perintah-perintahnya. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Pegang aturan itu, taati peraturan itu, jangan tinggalkan perintah itu. Lalu Anda mengambil sebuah paragraf di kitab Anda dengan mengatakan itu ilham. Sementara Yesus sendiri ketika dia datang, apa yang dikatakan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Sementara yang Anda baca Markus, Petrus, di mana mereka ini mendapat posisi untuk berkata seenak tidak seperti yang Yesus lakukan. Sementara Yesus mengatakan, sedikit Pak, Yesus mengatakan begini, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus sebagai penerima firman telah aku sampaikan kepada mereka. Tolong tunjukkan kepada saya di mana dan kapan dan apa bunyinya Yesus menyampaikan firman kepada murid-muridnya bahwa babi itu sudah halal. Oke, tapi saya mau tanya nih Pak Juma, Anda setuju nggak Imamat pasal 11 itu firman Tuhan? Saya tidak pernah saya tidak pernah mengatakan bahwa Alkitab dalam hal ini Bible itu murni sebagai firman Tuhan. Dalam iman saya itu tidak. Oke. Ya. Berarti kan kalau Anda mengatakan demikian, yang nggak ada juga guna saya sampaikan ini. Makanya saya katakan bukan begitu, Pak. Tunggu. Bukan gitu. Di dalam kitab Anda, di dalam kitabnya Bani Israel yang Anda jadikan sebagai kitab, ada perintah, jangan engkau makan babi. Terlepas dia perintah Tuhan atau bukan perintah Tuhan, yang saya tanya, kenapa yang satunya mengharamkan, kemudian Kristen muncul menghalalkan? Nah, itu maka saya tanya tadi. Saya mau negaskan kepada Anda setuju nggak Imamat 11 itu benar? Saya katakan sekali lagi, Pak Pendeta, ini bukan masalah benar atau tidak. Ini ada perintah. Kenapa saya katakan saya tidak bisa masuk perintah Tuhan?
Gimana? Anda percaya imamat 11 itu perintah Tuhan? Saya dalam hal ini tidak bisa menentukan. Karena kenapa? Saya tidak menemukan lagi kitabnya Nabi Musa. Oke, kalau begitu Anda bisa Gitu loh. tunjukkan sama saya hari ini kitab Taurat versi Islam. Kitab Taurat itu di dalam Al-Quran diterangkan ya ahlul kitab Yang mana? lima talbisun al-haqqa bil batil. Orang-orang Yahudi Pak ahli kitab itu mencampur adukkan antara wahyu dengan karangan-karangan mereka, sehingga kami umat Islam tidak bisa percaya lagi bahwa kitab yang Anda pegang itu adalah Tauratnya Nabi Musa. Oke, Bapak percaya imamat itu Tauratnya Musa? Enggak Saya, kan? Bapak jangan menghindar dari pertanyaan saya dengan balik bertanya seperti itu, Pak. Saya ini begitu, bukan Pak. orang-orang, bukan anak kecil. Ya, Saya pertanyaan saya tidak ada kewajiban hak Anda untuk bertanya tentang saya imani atau tidak. Yang Anda harus bertanggungjawabkan adalah iman Anda. Kitab Anda itu Anda tenteng perjanjian lama, perjanjian baru. Anda yang mengimani itu firman Tuhan. Berarti firman Tuhan di hadapan Anda satunya mengharamkan, firman Tuhan lagi satunya menghalalkan. Tidak mungkin dua-duanya benar, kecuali Tuhan Anda mabok di situ. Bukan, makanya kan Anda kan harus mengerti. Makanya saya tanya tadi, Ya. tolong Anda jelaskan secara saintis, secara ilmiah, apa latar belakang adanya larangan memakan babi versi Islam. Anda kan tidak ada jawaban apa sama sekali begitu. Lalu, jadi kalau semua begini Pak, sekarang saya tanya kepada Bapak pertanyaan sama. Apa latar belakang ilmiahnya kemudian Adam dilarang makan buah ilmu pengetahuan? lah kan itu di latar belakangi mereka punya kehendak bebas kan? Lah, kalau mereka sama Pak, sama. Ketika ada perintah jangan makan babi, manusia diberi kehendak bebas. Yang mau makan berarti melanggar, yang tidak makan berarti taat. Kan itu poinnya dari tadi saya jelaskan di Islam. Anda katakan tadi kalau nggak ada lagi makanan boleh makan babi. Betul. Nah, kalau betul. Gitu gimana? Betul. Nah, sekarang begini kondisinya, Pak. Pada saat Bapak tidak menemukan makanan dan Bapak terancam sama sekali, sementara ada daging di depan Bapak, ada bangkai yang kemungkinan bisa membuat Anda hidup. Apa yang diberikan oleh Allah yang Maha Pengasih? Engkau boleh memakannya. Sekarang jadi masalah, bukan dalam keadaan terdesak, bukan dalam keadaan sukar, Anda memakannya, bahkan pengharamannya Anda hilangkan. Ini yang jadi masalah. Sebetulnya Bang Juma, ini kan iya, silakan Bang. Case ini akan gampang selesai. Iya. Kalau misalnya kita memakai kajian yang sama. Apa sih latar belakang sehingga itu muncul? Maka kita pasti akan ketemu di titik yang sama. Apa latar belakang kita ini bisa berdiskusi? Kan pasti ada latar belakangnya kan? Bapak, pertanyaan saya Pak, di mana Kristen mengambil data halal babi itu? Makanya tadi kan sudah saya jelasin latar belakangnya kenapa. Apa itu? Kapan dimulai? Di mana? Kan saya sudah jelasin dari tadi kan? Kapan berarti saudara ini lebih tahu pemikiran Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan tidak menjelaskan di dalam kitab Torah, kenapa babi itu diharamkan? Masalahnya saya sudah jelaskan, Pak. Kan Alkitab kan menjelaskannya. Anda lebih tahu pemikiran Tuhan daripada Tuhan itu sendiri berdasarkan data yang ada di kitab. Coba Anda sebutkan kepada saya apa dan di mana dalilnya tertulis penyebab babi itu diharamkan. Kan sudah saya baca tadi. Apa tuh? Dalam Kisah Para Rasul tadi kan sudah saya baca. Karena kukunya terbelah? Bukan, imamat itu semua sudah di situ kan dikatakan. Ya, coba. Justru yang saya counter ini pernyataan kitab Anda yang menghalalkan oleh karena ada suara yang didengarkan. Sementara di dalam kitab saudara, ujilah setiap roh. Karena setan pun bisa menjelma menjadi malaikat. Nah sekarang dari mana Anda tahu bahwa yang berkata kepada Lukas ini adalah Tuhan? Loh, kan ini ya, ini makanya kan ini kan akan tidak memahami masalah Alkitab ini. Loh kok saya nggak memahami Pak? Justru saya membawa Bapak dalam pertanyaan ini, karena ini masalah hal yang sangat-sangat sensitif. Babi haram di dalam kitabnya agama Yahudi. Sampai hari ini Pak, Yahudi masih mengharamkan babi. Datang Kristen yang usianya antara kitabnya Musa dengan Kristen itu kurang lebih 1700 tahun, mengambil kitabnya orang, menempel di kitabnya, lalu kitab ini dikatai perjanjian lama, lalu kitabnya mereka dikatakan perjanjian baru, dengan tujuan. Coba Bang Juma sebentar. Silakan. Jadi kalau misalnya semuanya itu tidak ada penjelasan latar belakangnya, maka itu sama dengan membabi buta. Lah, contoh, dengar dulu.
Apa latar belakang Muhammad itu diangkat jadi nabi? Harus ada latar belakangnya dong. Latar belakangnya memang sudah direncanakan oleh Allah untuk mengutus dia menjadi nabi. Nah, oke. Latar belakangnya apa? Itu kan masalah klaim saja begitu. Apa sih latar belakang yang munculin? Bukan. Sama ketika saya tanya, apa latar belakangnya Anda menuhankan Yesus? Apa yang Anda katakan kemudian? Apa latar belakangnya? Memang dia dasarnya Tuhan? Nah, itu dia. Di mana? Di mana? Coba tunjukkan kepada saya data sebagai pendeta yang pernah sekolah belajar lama. Tunjukkan kepada saya data pernyataan Yesus bahwa dia itu adalah Tuhan. Coba kamu baca di dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Apa itu dalam bahasa Yunaninya, Pak? Kata kurios? Kurios itu apa, Pak? Yehova. Sama enggak apa? Kurios Yehova. Iya. Sama enggak kurios itu dengan Theos? Enggak, itu sebutan. Oh, jadi Theos itu sebutan. Oh, iya, kalau kurios bukan. Allah. Jadi Allah itu kan sebenarnya kan itu sebutan. Itu kan bukan nama ya. Yesus itu nama. Yesus itu kan sebutnya Yehova Soterian. Artinya dia adalah Yehova juru selamat. Seperti itu. Oh, jadi kalau sebagai juru selamat yang tadinya haram dia halalkan gitu, Pak. Enggak gini, Bang Juma. Iya. Jadi kan kita kan, makanya saya bilang tadi, kita ini akan bisa menemukan kebenaran itu kalau penjelasannya itu ilmiah. Iya, justru ini, Pak. Jangan ke ilmiah dulu. Data diadu data dulu. Data dari awal, saudaraku dari awal Anda mempertanyakan ayat Al-Qur'an apa yang melatar belakangi, apa penyebabnya. Sekarang ketika ini saya katakan kami umat Islam ketika diperintah, maka kami taat. Jangan makan babi udah. Titik gitu ya. Iya, titik. Nah, sementara Bapak, kalau ada perintah jangan makan babi, Anda akal-akalin. Oke, saya bisa mengerti. Artinya kan begini. Kalau pihak menurut dari perspektifnya Bang Juma, kalau dibilang A, ya ikut saja A, kan begitu. Iya. Nah, itu berbeda dengan kami. Baik orang Kristen maupun orang Yahudi, ketika ada sebuah instruksi, itu akan dikaji. Kenapa seperti ini? Apa latar belakangnya? Apa maksudnya? Apa maknanya? Iya, itu juga terjadi di Islam, Pak. Kenapa diharamkan babi? Oh, ternyata babi itu mengandung ini, mengandung ini. Sebabnya seperti ini. Ada, Pak. Ya, ini salah satunya hikmah. Kenapa diharamkan babi? Gitu loh, Pak. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan kami ketika menerima perintah, kami telaah dulu, kami dengarkan dulu. Sekarang saya tanya, Yesus ketika datang menerima firman, apakah Yesus protes dulu kepada Sang Bapa? Sementara Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan adalah apa yang aku diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus tidak pernah bebal dia. Yesus tidak pernah bertanya, kenapa kamu perintahkan aku begini ya Tuhan? Dia mendengarkan dan dia mentaati. Sehingga dia mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Bang Juma. Jadi kan makanya saya bilang tadi, kalau misalnya tidak ada penjelasan yang secara ilmiah, ini sampai 30 tahun pun nggak akan ada titik terangnya. Bapak, Anda lihat dulu, buka di temuan-temuan ilmuwan dan kedokteran, apa yang menjadi data ilmiah sains terhadap pengharaman babi. Buka, pelajarin itu, Pak. Saya tahu, tapi itu kan tidak memberikan jawaban yang ini. Tidak memberikan jawaban yang real. Maksudnya begitu. Orang yang makan babi, sehat-sehat aja, nggak ada problem tuh. Pintar-pintar aja. Justru makan daging kambing, sama juga nggak pintar-pintar amat. Nah, itu nanti Anda katakan kepada Tuhannya Yesus di hari kebangkitan. Tuhan, kau mengharamkan babi. Tapi ternyata ketika saya makan babi, saya sehat-sehat aja, Tuhan. Itu, jangan di hadapan saya. Di hadapan Tuhan yang mengharamkan itu, Pak. Tuhan yang mengharamkan, bukan saya. Oleh karena itulah ketika Anda punya jawaban seperti itu, jawablah nanti di Tuhan ketika Anda ditanya, wahai kamu, kenapa kau menghalalkan sesuatu yang saya haramkan? Kalau gitu Bu diskusinya Pak Juma, maka semua kita tanya nanti setelah kita mati begitu. Kalau gitu, jelas, makanya ada hari penghakiman, Pak. Makanya Yesus itu menjadi hakim. Karena kita akan dihakimi. Ketika Yesus memerintahkan kita taat kepada perintah Tuhan, kita melanggarnya. Memang ada dalam Al-Quran, kalau makan bayi masuk neraka. Segala sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, Pak, tempat cucinya itu neraka, kecuali tobat. Iya.
Berarti makanan menentukan orang masuk neraka begitu. Berarti babi itu bisa Bukan menentukan makanannya, Pak. Sekali saya katakan, bukan makanan. Babi itu menurut teman-teman saya Kristen makanan yang paling enak. Tapi yang menentukan adalah ketaatan manusia terhadap perintah Tuhannya. Coba baca Matius 19 nomor 17, Pak. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Jika engkau ingin memperoleh hidup, maka taatilah segala perintah Tuhan. Salah enggak itu? Enggak, saya mau tanya, Anda percaya? Nah, saya tanya dulu, salah enggak pernyataan Yesus itu, Pak? Tidak salah. Anda percaya itu Oke, firman kalau Tuhan? tidak salah, kenapa Anda enggak ikutin? Bukan, Anda percaya itu firman Tuhan? Loh, jangan ke saya. Bapak percaya enggak itu firman Tuhan? Oh, itu firman Tuhan. Ah, kalau firman Tuhan, kenapa Bapak enggak ikutin? Nah, jadi kan kita nggak boleh anatrikan. Anda kutip Matius. Saya kutip kisah para rasul, Anda katakan itu enggak. Lah, sekarang yang mengimani kitab-kitab itu bukan saya, Bapak loh. Sekarang ketika saya Matius 19 nomor 17 itu perintah Tuhan, Bapak ikutin. Jadi kan makanya saya bilang tadi, semua Bapak itu kan ikutin akan- enggak? Tunggu, Dengar. Bapak ikutin enggak bahwa Iya. hidup itu adalah taat kepada perintah Bapak? Anda ikutin enggak? Betul. Nah, Imamat 11 nomor 7, Anda ikutin? Makanya kan saya bilang tadi, Alkitab ini kan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, inilah yang dikatakan. Dulu. Jadi Anda Ya, dengar ya. dulu, jangan Anda hanya nyerotos saja begitu. Orang lain juga perlu ngomong. Makanya kan Kejadian sampai Wahyu itu satu kesatuan yang utuh, nggak bisa dipisah. Saling Oh, dari menjelaskan kata satu siapa? dan yang lain. Kata siapa, Itu Pak? Kata saya. Kata Yesus gimana? Loh, itu Pernah kan enggak Yesus menyebut perjanjian baru? Lah itu kan semua ilham dia. Aduh, Bapak. Jadi fokus lagi kepada tema kita Bukan, bahwa jadi Bapak makanya belum saya bisa bilang tadi, belum kalau- bisa mewakili orang-orang Kristen kenapa mereka dibolehkan makan babi. Begini, Gitu kan ya, saya Pak, ya? sudah jelasin. Kan saya sudah jelasin tadi. Dari tadi Anda mungkin nggak tahu ngapain gitu. Maka saya Oke, sudah seru jelaskan tadi. sekali. Tapi Oke, Bang. Oke, sayang thank you. sekali Hmm. waktunya Iya, biasalah dialog-dialog. habis. Atau mungkin kedua narasumber ingin menambah waktu, kita kasih lagi Ya, waktu 5 kita menit serahkan atau 10 kepada menit. teman Oke, kita. 5 menit lagi boleh lah. Ya, Oke, sebelum untuk kita TikTok tutup ya. ya. 5 Oke. ini belum closing statement ya, teman-teman. Kita kasih waktu 10 menit lagi ya untuk TikTok karena masih gantung banget karena lagi seru-serunya ya. Oke. Dan kedua narasumber kita sepakat untuk menambah waktu 10 menit lagi untuk TikTok dan saya persilakan kembali lagi, saya tidak ikut campur dalam ranah TikTok ini. Silakan dari sekarang. Iya, jadi Iya, kan seperti saya bilang tadi, ini nggak boleh dianatrikan. Jadi itu problem yang dihadapi oleh debater Islam itu, dia mengutip sebagian Alkitab untuk membenarkan posisinya, tapi mengabaikan yang lain. Kami tidak boleh begitu. Itu satu kesatuan. Makanya untuk kita menemukan jawaban yang benar itu, maka harus memakai rumus ilmiahnya. Apa latar belakang itu muncul? Kapan itu muncul? Kenapa dimunculkan pada saat itu? Apa maknanya? Apa kontribusinya? Baik itu secara saintis maupun itu secara medis. Itu semua harus terkonfirmasi supaya kita menemukan kebenarannya. Kalau misalnya kita mengatakan pokoknya begini, maka kita tidak akan pernah cerdas sampai kiamat begitu. Nah, itulah gunanya kita diberikan Tuhan akal sehat untuk kita mengkaji. Kenapa sih Tuhan mengatakan seperti ini? Ada apa? Ya, mengapa Musa melarang di dalam Taurat melarang makan unta? Tapi kenapa tiba-tiba Muslim menghalalkan yang namanya unta? Apa problemnya? Kan itu ada penjelasan ilmiah begitu. Latar belakangnya apa? Kenapa jadi begitu? Kenapa berbeda? Begitu kan? Sehingga kita mendapatkan sebuah pendidikan atau pembelajaran yang objektif begitu. Oke, Pak, saya tanya kepada Bapak. Apa alasannya Tuhannya Yesus mengharamkan babi di Imamat 11 nomor 7? Coba, saya ingin tahu. Saya sudah jelaskan tadi, diharamkannya. Apa latar belakang pengharaman babi? Ya, babi diharamkan bukannya babi saja sebenarnya. Ada 3 kelompok binatang. Ya, di udara. Tema yang Bapak pilih babi aja, Pak. Nggak usah melebar, Pak. Waktu kita terbatas. Loh, itu kan makanya saya jelaskan aja, nggak usah disangka dulu. Ada 3 kelompok di udara, di darat, termasuk babi, unta, keledai, kelinci. Yang saya tanya kan Bapak mengatakan ada hikmah yang secara ilmiah harus dipecahkan. Sekarang saya tanya, kenapa Imamat 11 Tuhan mengharamkan babi? Kenapa nggak mengharamkan yang lain? Kenapa babi? Apa alasannya? Anda mau dengar nggak atau gimana? Ya ini justru saya tanya, saya mau mendengarkan. Makanya kalau bukan yang saya dengarkan bukan jawaban dari pertanyaan saya, pasti akan saya sanggah. Silakan. Oke, kalau begitu Anda saja, saya bertanya, apa latar belakang munculnya larangan makan babi? Coba, saya mau tunggu Anda jawaban Anda.
Di Al-Quran sudah dikatakan bahwa kami diperintah, kami mentaati. Latar belakangnya apa? Itu beda. Lah, Karena ini itu wahyu latar yang belakang. datang dari Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dikatakan Latar bahwa belakangnya apa? tidak ada datang kepadaku wahyu untuk kemudian diharamkan makan makanan kecuali diantaranya adalah babi. Latar Itu. belakangnya apa? Tidak diceritakan di Al-Quran latar belakangnya. Berarti Yang itu nggak benar kalau begitu. sekarang giliran Anda, silakan. Latar Oke, belakangnya kalau apa? begitu. Nah, makanya Silakan. dengar saya gitu ya. Latar belakang loh Pak ya, jangan salto kemana-mana ya. Silakan. Betul. Maka Anda harus mengerti apa itu latar belakang. Sebab musabab kan. Kenapa dia diharamkan makan babi? Dilatar belakangi oleh janji kepada Abraham, di mana nanti Abraham akan menjadi bapak daripada Mesias. Dari keturunannya akan lahir juru selamat yang akan menanggung. Apa hubungannya Pak? Bapak ingin menjual Yesus? Apa hubungannya dengan babi? Ujung-ujungnya nanti anak itu lahir dari perawan. Apa hubungannya dengan babi? Makanya ini kan satu kesatuan yang utuh, saling menjelaskan. Anda kan tidak mau Latar belakang Pak, latar belakang. Latar belakang babi haram. Ya. Latar belakangnya bahwa nanti dari Abraham akan lahir juru selamat dari keturunannya. Dengar dulu, makanya Anda dengar saja. Loh, Anda mau dijelasin atau gimana? Harusnya, jangan babi aja Pak. Diharamkan semuanya. Enggak, coba Anda jelaskan di versi Anda. Kan tak bisa juga Anda jelaskan kan latar belakangnya apa? Yang Anda jelaskan ini tidak ada hubungannya dengan pengharaman babi. Yang Anda ingin jual adalah Yesus mati di atas tiang salib. Bukan begitu. Makanya kan Anda perlu dengar dulu supaya Anda Oke, silakan. Silakan. Ini moderator siapa ini kira-kira? Jadi kalau misalnya saya nggak jelasin gimana? Saya sudah katakan saya tidak ikut campur. Silakan aja Bang, silakan Bang. Biar kita dengarkan apa yang Anda ingin jual di sini. Silakan. Ini bukan masalah dijual begitu. Maka saya bilang tadi, setiap keyakinan yang tidak bisa menjelaskan imannya dengan metode seperti itu pasti iman membabi buta begitu. Nah ini Anda sedang membabi buta ini. Saya tunjuk 30 menit loh Pak. Kita minta apa yang melatar belakangi hal yang haram tadi menjadi halal, apa yang Anda tunjukkan kemudian? Ada? Mau dijelasin enggak? Menghabiskan waktu maksudnya. Silakan. Bukan begitu. Anda kan tidak pernah bisa jelaskan latar belakang ini. Saya jelaskan latar belakang itu diharamkan karena bangsa Israel itu sedang kan dipilih Tuhan, ditabiskan menjadi bangsa pemberita kebenaran. Bahwa dari mereka nanti akan lahir juru selamat. Jadi untuk menjaga kemurnian keturunan dari Abraham sampai kedatangan sang juru selamat, mereka tidak boleh menikah dengan bangsa manapun. Sebagai simbol mereka tidak boleh menikah dengan bangsa manapun, maka dipakailah binatang ini sebagai simbol kenajisan, di mana mereka tidak boleh memakan binatang tertentu yang menggambarkan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ya, mereka tidak boleh menikah dengan raja manapun, yang tidak boleh. Ya, karena itu tidak satu iman. Mereka juga tidak boleh menikah dengan bangsa lain walaupun strata sosialnya sama, tidak boleh. Apa hubungannya dengan babi haram, Pak? Dengar dulu, makanya kan Anda kan harus dengarkan aja. Mereka juga tidak boleh menikah dengan budak mereka. Sekalipun itu cantik, disimbolkan itu dengan binatang atau ikan yang tidak bersisik begitu. Sampai kapan ini berlaku? Sampai yang disimbolkan datang. Itulah sebabnya begitu juru selamat datang, maka larangan itu dicabut. Jadi orang bisa boleh makan apa saja asalkan itu berguna. Seperti itu. Itu asumsi atau apa itu, Pak? Loh, itu kan kesimpulan. Oh, kesimpulan. Loh, ya kalau misalnya Anda membaca Al-Quran lalu Anda tidak menyimpulkan, itu kan aneh. Gini, saudara saya gini. Anda mengatakan ketika saya tanya latar belakangnya apa, ujung-ujungnya ternyata memang itu latar belakangnya. Anda tadi kan nggak jelaskan sama sekali. Ujung-ujungnya lari kepada juru selamat. Apa? Jadi Anda mengatakan Yesus itu juru selamat. Nah sekarang kalau Yesus itu juru selamat, kenapa justru Anda membantah ajarannya? Saya tidak membantah, malah itu loh, kan ini faktanya Anda menghalalkan babi. Dia yang mengharamkan. Loh, kan kisah para rasul itu sudah dijelasin. Loh, saya lebih percaya kepada pernyataan Yesus, Pak, daripada pernyataan pengarang daripada kisah para rasul Lukas itu. Itu sama. Kok sama pula? Sama. Yesus mengharamkan babi, Lukas menghalalkan. Yesusnya mengharamkan. Mana yang Bapak percaya? Katanya juru selamatnya Yesus. Kenapa Anda justru mengikuti Lukas? Makanya saya bilang tadi, Anda itu tidak boleh memegang satu lalu melepaskan yang lain. Ya, Alkitab ini satu kesatuan yang utuh, saling menjelaskan. Justru kacau kalau satu kesatuan yang utuh. Yesus mengharamkan babi, Lukas menghalalkan. Anda mengaminkan yang mana? Lihat, makanya kan dengar di dalam Markus pasal 7
itu sebenarnya sudah dijelaskan. Tidak ada satupun yang masuk ke dalam perut yang menajiskan orang. Tidak ada. Tapi Kata yang siapa, keluar Pak? dari- Kata siapa? Kata Tuhan. Gitu. Kata Tuhan yang mana? Sementara yang dikatakan kata Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama menurut hitungan orang-orang Yahudi, praktis Yahudi, itu adalah ulangan imamat. Kok jadi ada muncul buku baru yang mana di dalam kitabnya Yahudi diharamkan, kok bisa jadi halal, Pak? Sementara buku baru ini katanya perjanjian baru dari Perjanjian Lama. Makanya Bang Juma, supaya kita ketemu titiknya, Bang Juma itu perlu memberikan penjelasan. Apa sih latar belakang munculnya larangan memakan hewan tertentu? Kapan itu dimulai? Kenapa dimulai pada saat itu? Apa makna teologisnya? Apa kontribusinya untuk sains, untuk medis? Itu yang harus Kan tadi saya sudah sampaikan, Pak. Nggak ada gitu. Saya sudah menyampaikan. Nggak ada. Saya tidak bisa mengada-ngada sesuatu yang tidak ada di dalam kitab saya. Pegangan saya Al-Quran. Gini dia Bang Juma, latar belakang itu kan kita buat, itu kan dari kesimpulan pembacaan kita. Apa sih gitu kan, dari kajian kan begitu. Oh ternyata ini latar belakangnya oleh ini. Ya apa motifnya. Gitu. Jadi bukan pokoknya begini. Ya itu bukan sebuah penjelasan, itu statement. Nah, terus apa poin yang Anda ingin ketika Islam mengatakan babi itu haram, seirama dengan Al-Quran, seirama dengan ajaran Yesus, sementara Anda menghalalkan. Apa patokan Anda kemudian? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Yesus? Alkitab kan bisa bilang tadi, siapa yang membuat undang-undang, maka dia yang boleh mengubahnya. Loh, bahkan memangnya Bapak yang membuat undang-undang Perjanjian Lama? Bukan. Terus kenapa Bapak yang merubahnya? Emang Lukas yang membuat Perjanjian Lama? Bukan. Kenapa Lukas yang merubahnya? Enggak, Lukas nggak mengubahnya. Lah faktanya tadinya babi haram, Pak. Bukan, itu kan Lukas mencatat apa yang disampaikan oleh Tuhan. Loh, gimana Anda bisa mengatakan yang dicatat Lukas itu adalah firman Tuhan sementara Yesus? Saya mau tanya Anda nih, kalau bisa seimbang, itu Muhammad itu baca Al-Quran enggak? Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah kepada... Saya mau tanya, dibaca Muhammad enggak Al-Quran? Baca. Ah, masa sih? Iya. Ah, yang benar aja. Benar. Ah, di mana coba? Ya, buktinya dia diperintahkan ikra, baca. Dia membaca. Nah, coba. Jadi kan artinya kan kita nggak usah masuk ke sana. Maka saya bilang tadi, kita nggak usah masuk kepada substansinya. Lo nggak bisa, Pak. Anda menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan. Makanya saya bilang, itu Anda harus bertanggungjawabkan, kan gitu. Saya sudah tanggung jawab loh Bang Juma. Cuman kan saya bilang, iya, oleh karena itulah aku tanya. Bang Juma, tadi belum pernah jelas dengar dari tadi. Latar belakang munculnya larangan ini. Kapan dimulai? Ya, kenapa dimulai? Kan saya, ada loh. Pak, jangan menggunakan standar kitab Anda dengan kitab saya. Nggak boleh. Itu bukan standar, itu bukan kitab saya, Pak. Nah, Anda bertanya tentang latar belakang. Tapi giliran saya tanya apa latar belakang babi halal, haram. Anda lari ke Abraham. Nyambungnya di mana tuh? Ternyata ujung-ujungnya Anda ingin menjual. Sudah habis. Oke, makasih. Oke ya, saya sampai cukup ya. Saya pikir sudah cukup karena saya juga. Iya, oke Bang, thank you Bang. Thank you. 5 menit. Ya, jadi waktu tadi tambahan ya, tadi kita 20 menit sesi TikTok, ternyata luar biasa ya, menarik sekali sesi TikTok ini, dan waktu 10 menit pun ditambahkan juga ternyata masih menarik. Tapi ya kembali lagi ya, mungkin lain kali kita akan pertemukan lagi antara Bang Zuma dengan Pak Pendeta Are ya, jikalau ada yang memang belum clear rasanya. Dan ini waktunya untuk closing statement ya dari kedua narasumber ya, 5 menit. Sebagai sesi tadi sudah lumayan panas, dan mudah-mudahan di sesi closing statement ini bisa kembali cooling down gitu. Oke, silakan untuk kedua narasumber saling. Karena saya tadi mau mulai, sekarang tadi saya awal, maka ini Bang Juma yang. Oke, baik. Tadi yang memulai opening statement adalah pihak Kristen, maka silakan untuk Bang Zuma closing statement. Closing statement untuk pertama kali. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya mohon maaf kepada saudara saya ya, Bapak Pendeta, ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, biasa dalam dialog itu, Pak. Jadi terkait dengan tema kita, Al-Quran
memberikan pedoman kepada umat manusia, ya, khususnya mereka yang kemudian berserah diri pada Tuhan pencipta dan bumi yang kemudian disebut dengan sebutan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika hukum itu datang, datangan hukum itu bukan untuk diprotes, bukan untuk dipretelin, bukan untuk dipertanyakan, bukan untuk ditolak, melainkan untuk ditaati. Allah menerangkan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, dan juga di dalam surah An-Nisa, di mana poinnya kemudian adalah Kul ati'ullah wa ati'ur rasul. Fa in tawallaw fa innama alai ma hummil wa alaikum ma hummiltum. Wa in tuti'u tahtadu wa ma 'alar rasul ya lil bala'ul mubin. Ini yang diterangkan kemudian kepada umat Islam. Sehingga umat Islam itu ketika ada perintah, mereka tidak bertanya. Mereka mentaati. Berjalannya waktu kemudian, uraian demi uraian dalam perintah itu kemudian dibeberkan oleh masa dan juga zaman. Kenapa kemudian para ilmuwan banyak yang kemudian terkagum-kagum dengan isi Al-Quran? Karena itu tadi, Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah melakukan penelitian. Ini yang mana yang harus diharamkan ini, babi atau onta, atau kodok, atau kepiting. Mereka melakukan penelitian dan seterusnya. Itu tidak ada ditemukan dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam sejarah penulisan kodifikasi Al-Quran atau apapun namanya, baik dari sumber internal, eksternal, dari musuh-musuh Islam, yang pernah menorehkan bahwa baginda Rasul Muhammad SAW sebelum menuliskan Al-Quranul Karim, menyampaikan Al-Quranul Karim itu, terlebih dahulu melakukan penelitian. Seketika saja wahyu itu datang kepadanya untuk disampaikan kepada manusia, berjalannya waktu. Semakin canggih kehidupan manusia, semakin modern kehidupan manusia, mereka akan semakin dekat dengan kebenaran yang ada dalam Al-Quranul Karim. Allah menerangkan, taat kepada Tuhanmu dan taatilah kepada utusannya. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah yang ada dengan terang. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Man yuti'ir Rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihi hafiza. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka yang ingkar. Jadi umat Islam itu ketika ditanya, jangan engkau makan babi, maka kami tidak makan babi. Ya, bukan karena di dalamnya ada cacing, ada ular, ada kodok, bukan. Tapi karena perintah, itu ujian. Karena kehidupan kita di atas muka bumi ini untuk diuji. Makanya nabi manapun itu, ya, kitab manapun itu, keselamatan itu diperoleh dengan cara apa? Diupah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Rasul Muhammad SAW mengatakan, berlomba-lombalah mencari harta surga. Berlomba-lombalah mencari amal kebajikan. Perintah itu datang. Abraham, Ishak, Yakub, Isa, semua memerintahkan kaumnya masing-masing untuk berlomba-lomba memperoleh harta surga. Karena harta surga tidak lekang dimakan karat. Itu perintah. Oleh karena itulah kemudian untuk berlomba mendapatkan kebaikan, umat Islam itu senang kali dia. Kenapa? Karena ketika diperintahkan sesuatu, ada kaidahnya, ada aturan mainnya, ada caranya. Diperintahkan untuk sholat, ada cara sholat. Diperintahkan untuk berpuasa, ada cara puasa. Semua ada lengkap di dalam Islam itu. Maka Islam tinggal meminta petunjuk untuk supaya tetap berada pada koridor yang ada. Ihdinas siratal mustaqim. Selalu meminta agar tidak keluar daripada jalan yang telah ditunjukkan. Nah, inilah ketika haramnya babi menjadi polemik pada masa ini, maka kebanyakan daripada teman-teman dari agama seberang kemudian memberikan jempol kepada Al-Quran. Al-Quran betul dengan mengatakan babi itu haram. Saya punya saudara di kantor. Beberapa tahun lalu sebelum dia pensiun, dia nelpon. Dinda. Aduh, sayang sekali waktu thank you. Terima kasih. habis, Bang Luma. Ya, poin yang bisa kita ambil saya pribadi sebagai moderator dari Bang Luma adalah bahwa kami
melaksanakan perintah dari Tuhan itu sendiri dengan mengikuti diharamnya makan babi. Mungkin itu poin yang garis besar yang bisa diambil ya. Oke, silakan untuk closing statement 5 menit dari sekarang dari pihak narasumber Kristen yaitu Pendeta Aris. Silakan. Iya, terima kasih. Saya pikir tidak ada yang perlu dimaafkan karena dalam diskusi memang harus terjadi seperti demikian ya, Bang Juma, ya. Yang berikutnya, kebenaran itu dia tidak serta-merta sekaligus gitu. Dia ada tahapan-tahapan dari Adam, Nuh, Abraham, semua itu sambung menyambung begitu ya. Dan Alkitab itu adalah satu kesatuan yang utuh. Perjanjian lama itu bisa dipahami ketika perjanjian baru itu menyingkapkannya. Ya, jadi kalau tanpa perjanjian baru, maka orang tidak akan mengerti latar belakang kenapa itu muncul semua. Ya, latar belakang munculnya domba korban, latar belakang munculnya sunat, latar belakang munculnya larangan makan darah, semua itu punya latar belakang. Dan perjanjian baru menjelaskan itu. Sehingga segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan itu masuk di akal kita. Begitu. Ya, jadi bukan berarti kita lebih dari Tuhan, tidak. Tetapi Tuhan menyingkapkannya melalui firman-Nya. Ya, jadi kami punya keyakinan bahwa semua perintah Tuhan itu pasti punya alasan, punya dasar. Nah, tugas kita adalah mencari tahu, karena firman-Nya itu pasti akan menjelaskannya. Menjelaskan kepada kita apa, bagaimana, dan seperti apa. Jadi Tuhan tidak menginginkan kita itu membabi buta. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan akal budi kita untuk bisa memahami kebenarannya. Sebab kalau kita tidak menggunakan akal budi yang kita miliki, ya, tidak menggunakan akal budi atau akal sehat yang diberikan Tuhan kepada kita, maka iblis akan menipu begitu. Ya, jadi ada dua alat yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita menemukan kebenaran. Yang pertama adalah wahyu, yaitu kitabnya. Yang kedua adalah akal sehat. Salah satu dari ini tidak dipakai, maka ia tidak akan mungkin menemukan kebenaran. Jadi orang yang tidak memakai akal budinya, tidak memakai akalnya untuk meneliti, maka dia akan tersesat secara otomatis. Jadi sekali lagi ada dua alat supaya manusia menemukan kebenaran. Yang pertama adalah wahyu, yaitu Alkitab. Yang kedua adalah logika. Logika dengan Alkitab itu tidak pernah berseberangan. Oleh karena itu tetap gunakan logika Anda, ya, pertimbangkan, renungkan, maka engkau akan menemukan kebenaran. Saya sampaikan sebelum saya ditutup, carilah kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Maka ketika engkau mencari sungguh-sungguh, maka si pemilik kebenaran itu pasti akan menyingkapkan kebenaran. Sebab jika orang tidak mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, maka kebenaran itu tidak akan pernah tersingkap. Ya, jadi Tuhan yang punya kebenaran hanya menyingkapkan kebenaran itu kepada orang yang mencarinya dengan segenap hati. Ya, demikian closing statement dari sana. Dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Masih ada waktu 2 menit lagi, Pak Pendeta, mau dimanfaatkan atau? Bisa juga, ya. Jadi saya menemukan bahwa semua kajian ilmiah itu tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Ya, saya menemukan bahwa tidak pernah ada kajian ilmiah yang sejati, ya, bukan seperti evolusi. Saya tidak percaya dengan itu, atau teori Big Bang. Tapi semua kajian ilmiah yang memakai rumusan-rumusan ilmiah itu tidak akan bertentangan dengan Alkitab. Ya, jadi sekali lagi saya katakan tadi, mari kita gunakan akal budi kita untuk mencari kebenaran. Sebab itu Tuhan memberikan supaya kita menggunakannya dengan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka Anda berpotensi untuk disesatkan. Kita harus menyadari bahwa ada iblis yang berusaha menyesatkan manusia. Oleh karena itu kita harus meneliti. Kita berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita harus menguji dengan baik. Jikalau tidak kita uji, wah ini gawat. Ya. Oke, sekali lagi, demikian dari saya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Waktu 1 menitnya dibiarkan saja, sudah. Pak. Oke, sudah, karena saya juga harus segera. Oke, waktu menitnya di stop saja. 1 menit lagi tersisa ya. Tapi di stop saja, teman-teman. Salam buat semua moderator, sama Bang Juma juga dan semua para Iya, pemirsa. oke Bang, makasih hati-hati ya. Yang datang ya Bang Juma. Siap. Oke. Tetap sehat kawan. Ya, baik. Oke, salam. Kasih. Oke, terima kasih buat Pak Pendeta Aris. Semoga ini menjadi awal yang baik ya untuk diskusi selanjutnya dengan tema-tema menarik yang akan dibahas di Zoom Muslim ini ya. Terima kasih sudah berkunjung intinya ke Zoom Muslim. Baik, saya selaku moderator juga akan closing.
terima kasih buat para penonton di live channel Zulkifli M. Abbas, Rifa MOW, dan channel-channel Muslim yang berafiliasi yang melivekan diskusi ini. Tema yang menarik untuk dibahas yang menambahkan kepada kita keimanan dan menambahkan ilmu dan wawasan juga bagi kita. Dan terlepas dari adab pun, jikalau ketika di dalam ranah diskusi ada suasana yang cukup panas dan cukup ini ya menegangkan, itu hal yang lumrah dan biasa ketika terjadinya perang argumentasi. Tetapi bukan berarti ketika kita melakukan perang argumentasi itu kita harus langsung baper kemudian saling bermusuhan, tidak. Karena di sini di Indonesia ini kita memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata negara kita, yaitu mengimani apa yang kita yakini kebenarannya. Dan saya selaku moderator tentu ada salah dan tidak luput juga para narasumber, tetapi saya harap maklum kepada semua saudara-saudara yang baik dari pihak Kristen ataupun Muslim yang menonton diskusi malam ini, agar memaklumi bahwa kita adalah pribadi yang tidak akan pernah luput dari yang namanya khilaf atau salah-salah kata. Dan untuk itulah saya selaku moderator mewakili semua yang terlibat dalam ranah diskusi ini untuk memohon maaf, meminta maaf jikalau memang ada hal-hal yang tidak disukai, tidak disenangi oleh para netizen atau pemirsa yang menonton di rumah. Kemudian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan juga yang tadi sempat bertanya. Kemudian terima kasih juga buat Zoom M3 ya, dan mudah-mudahan M3 selalu menampilkan diskusi-diskusi yang kaitannya ini penuh dengan muatan yang sangat-sangat edukatif dan akademis. Itu harapan kita ke depan. Dan juga pihak dari teman-teman kita non-muslim nyaman untuk berdiskusi di room muslim ini. Dan itu saja ya, kembali lagi saya ingatkan ya, terakhir ya, buat teman-teman yang ingin berkontribusi dengan wacana adanya debat akbar di Makassar, insya Allah yang akan diadakan oleh MMCI dan juga LSK, Lembaga Sains Kristologi di bawah bimbingan Abi Yusuf ya, dan mudah-mudahan benar-benar diizinkan oleh Allah terlaksana, di mana diskusi ini ramah tamah ini, diskusi yang penuh dengan muatan toleransi ini akan kita diadakan di Makassar, insya Allah kurang lebih dari sekarang sekitar 3 bulan atau 2 bulan lagi. Dan memang kita harus melakukan persiapan yang matang agar terciptanya acara yang kita idam-idamkan itu ya, dan bisa kita live kan di seluruh channel-channel muslim yang ingin melivekan. Dan Amin. kembali lagi silakan berdonasi untuk mensupport acara ini agar berjalan dengan sukses, karena kita akan menghadirkan tamu-tamu yang di luar dugaan, insya Allah ya, mudah-mudahan terrealisasi di nomor rekening yang sudah saya siapkan di YouTube saya juga, dan boleh juga di yang ada di Tribun Comment Center, juga di Zulkifli M. Abbas, asal diberikan konfirmasinya agar tidak salah paham ya. Nah, ada lagi mungkin dari Bang Zuma terlepas dari diskusi tadi yang ingin disampaikan, Bang Zuma? Iya, Denda. Jadi teman-teman Kristen yang ada di kolom komentar yang penasaran ingin berdialog dengan saya habis ini, silakan. Saya buka diri untuk Anda sampai jam 3 subuh. Ada sekitar 4 Masya orang Allah. tadi yang bahasanya kurang enak dibaca ya, silakan habis ini kita berdialog. Tema Oke. apapun Masya Allah. saya buka diri untuk Anda. Makasih Dinda Baik. Rifa. Oke, itu dia dari Bang Zuma ya, tawaran untuk teman-teman yang ada di room Zoom kita yang mohon maaf dari tadi berkomentar yang sangat-sangat tidak kita harapkan komentar seperti itu, untuk lebih menjadi gentle ya. Kalau Anda laki-laki mari gentleman, kalau Anda perempuan gentlewoman. Gentlewoman. Iya, Artinya iya Dinda Rifa, tunjukkan gitu. tadi saya mohon maaf saya potong. Yap. Tadi itu saya berusaha untuk Sopian sebisa mungkin. Yes. Ya, karena pendetanya sopan juga ya. Ya, Banyak kita sopan penekanan-penekanan betul. yang bertentangan dengan data di dalam kitab mereka. Cukup dengan satu pertanyaan saja udah rontok gitu. Memang nyakitin sih, tapi mau kayak mana lagi? Ya kan? Jadi Yes. teman-teman yang masih mau membahas tema ini silakan naik. Makasih Dinda. Kebenaran tidak mengenal perasaan ya Bang. Iya. Jadi Iya, betul.